Apa ada pencuri? Tolong aku. Bukankah Zhao Xue tinggal sendirian? Kenapa ada orang lain tinggal di sini? Hei, bocah. Aku tidak peduli siapa kau. Nona Zhao adalah wanita yang ditaksir Cao Xiao. Kalau kau pintar, serahkan dia kepada kami. Pergi, kau cari mati. Kawan-kawan, keroyok dia. Kakakmu, kenapa begitu hebat? Siapa sebenarnya kau? Kau tidak layak tahu. Kali ini hanya peringatan. Lain kali, kau mati. Panas. Aku panas sekali. Gawat, dia telah diberi obat. Harus segera ditangani. Aku tidak tahan lagi. Berikan padaku. Siapa kamu? Ning Chen, Kamu itu yang dari keluarga Xia? Menantu yang tidak berguna Ning Chen. kamu kenal aku? Tidak kenal. Tapi di Qingzhou selalu ada rumor. Keluarga Xia punya menantu yang tidak berguna. Aku tidak menyangka menantu yang tidak berguna itu ternyata adalah kamu. Sudah 3 tahun menjadi menantu, selalu bekerja untuk orang lain. Tidak menyangka pada akhirnya mendapat julukan menantu yang tidak berguna. Perkembangan cerita ini sungguh ironis ya. Ning Chen, lalu kenapa kamu di rumahku? Ayahmu yang memberikan kunci padaku. Ayahku memberikan kunci padamu? Apa mungkin itu untuk mencarikan aku bodyguard? Kalau semalam... Tenang saja, aku tidak punya kebiasaan mengambil keuntungan, ya? Oh wah, kamu hebat juga ya. Menghadapi aku, nona besar ini kamu bisa menahan diri. Ning Chen, Tuan Li sekarang mengantar kakakku untuk menghadiri grup bihai upacara penandatanganan, dan kamu pasti akan menjadi sampah yang ditinggalkan oleh kakakku. Menangislah sana. Gila. Ning Chen sialan. Berani mematikan teleponku. Setelah kakakku selesai menandatangani kontrak, aku akan membuatmu menyesal. Ning Chen ini cukup menarik. Nona besar, hari ini waktunya menandatangani kontrak dengan keluarga Li. Apakah Anda sudah berangkat, Li? Gawat, hampir saja terlambat. Aku segera datang. Ning Chen, kamu juga cepat bersiap-siap temani aku menghadiri sebuah acara. Aku? Ya, bukankah kamu yang dicarikan ayahku untukku sebagai bodyguard? Kalau begitu ikutlah denganku. Kamu pasti tidak ingin melihatku terluka lagi kan? Sudahlah Zhao, bihai terhadapku. Bisa dibilang sangat setia. Aku bantu dia sekali saja. Wah, grup bihai memang perusahaan besar, bahkan menandatangani kontak pun begitu megah. Hebat, sungguh hebat Tuan Li. Kami benar-benar beruntung karena Anda baru punya kesempatan datang ke sini menambah pengalaman. Betul. Sungguh ingin membuat Ning Chen datang melihat apa yang disebut kemegahan. Dia yang sampah itu masih tega berbohong bekerja sama dengan grup bihai. Sungguh memalukan. Ibu, di saat yang baik ini kenapa kamu masih menyebut Ning Chen si sampah itu? Ini kan merusak suasana. Ya. Tidak usah menyebutnya Tuan Li. Hari ini, Taipan Zhao, apakah dia akan hadir di upacara penandatanganan? Keluarga Li dan grup bihai, meskipun jumlah kerjasama adalah 300 juta, kelihatannya banyak. Tetapi, bagi Taipan Zhao, sama sekali, bukan apa-apa. Kami tidak pantas membuat dia hadir di upacara penandatanganan. Oh ya, Taipan Zhao memang orang terkaya, tidak hadir juga wajar. Tetapi Taipan Zhao berniat melatih putrinya untuk suksesi. Jadi, untuk upacara penandatanganan ini, akan putrinya yang bertanggung jawab. Oh begitu. Itu juga cukup bagus. Acara yang akan kamu hadiri adalah menandatangani kontrak dengan keluarga Li. Iya. Grup bihai 500 juta kerja sama bisnis, di bawah itu semua tanggung jawab saya. Keluarga Li adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, ini juga ada urusan keluarga Xia. Keluarga Li ingin kontrak 100 juta mengalihkan ke keluarga Xia. Ayahmu tidak memberitahumu tentang masalah saya dan keluarga Xia. Masalahmu dengan keluarga Xia? Kamu adalah menantu yang tinggal di keluarga Xia, saya tahu. Selain itu ada masalah lain? Ning Chen. Kenapa dia juga datang? Ning Chen, kau ini. Putriku Jingying sudah cerai denganmu. Kenapa kau masih menghantuiku? Sampai ke sini.
Ning Chen, di telepon kau begitu sombong, kan? Bahkan menutup teleponku? Ternyata hanya omong doang, beda dengan tindakan. Bukankah kau tetap datang, ingin mempertahankan kakakku? Kalian terlalu berpikir. Aku tidak datang demi Xia Jingying. Omong kosong. Kau tidak datang demi Jingying. Apa malah kau datang untuk acara penandatanganan kontrak? Bisa dibilang begitu. Apa kau bicara sembarangan? Kau seorang sampah? Apa hakmu untuk hadir di acara penandatanganan ini? Ning Chen, ada apa ini? Bukankah kalian satu keluarga? Kenapa malah bertengkar? Satu keluarga, dia juga pantas. Putriku sudah cerai dengannya. Sampah seperti dia, hanya diusir oleh keluargaku. Terusir, anjing yang diusir. Apa? Sudah cerai? Ning Chen, kau ini. Aku bilang, kenapa kau begitu mudah cerai dengan Jingying? Ternyata di luar sudah punya pacar. Benar-benar. Tapi sampah sepertimu, cuma bisa membohongi gadis kecil. Kau bilang siapa? Berani kau ulangi. Yang dimaksud ya kamu. Kenapa? Berbuat saja, tidak boleh dikatakan. Mulutmu kotor, mau dipukul. Kamu, Ibu, aku tahu kenapa sampah ini datang. Dia pasti ditendang kakak. Setelah itu, dendam, tidak tahan lihat kakak baik. Sengaja datang mau mengacau. Tidak akan membiarkan kita kerja sama dengan Bihai Group. apa? Itu keterlaluan. Satpam, usir cepat pengacau ini. Begini saja, masih mau kerjasama dengan Bihai Group, angan-angan kosong. Apa katamu? Ada aku? Bihai Group tidak akan kerjasama dengan kalian. Aku di sini. Grup Bihai tidak akan kerjasama dengan kalian. Cewek cantik ini. Kamu ngomong besar ya? Kerja sama keluarga Xia dan grup Bihai. Diatur oleh keluarga Kuli. Bukan karena kamu bilang tidak kerja sama ya tidak. Kurasa kamu pasti masih hijau. Kena tipu Ning Chen kan? Aku rasa aku perlu memberitahumu. Ning Chen itu sampah banget. Ya, keluarga Li itu apaan? Keluarga Li kalian juga jangan harap bekerja sama dengan grup Bihai. Kamu? Ning Chen, kamu harus bikin masalah sampai memalukan begini. Kamu pikir aku yang bikin malu? Bukan begitu, Nona ini. Kamu juga berhenti saja. Kerja sama kami dengan grup Bihai sudah pasti banget. Bukan karena kamu cari masalah bisa merusaknya. Betul. Bukankah dia cuma anak kemarin sore, gadis ingusan? Apa alasannya biar grup Bihai tidak mau kerja sama dengan kita? Karena aku CEO grup Bihai. Gadis kecil. Kalau kamu CEO grup Bihai maka aku ini komisaris utama. Pantesan. Bisa bergaul dengan sampah Ning Chen yang bergaul bareng, pasti bukan orang baik. Siapa yang ribut di sini? Manajer Chu, halo. Kita akhirnya bertemu lagi. Kamu? Aku Liang dari keluarga Li. Dulu kita pernah makan bersama. Oh ya, manajer Chu tadi itu semua gara-gara gadis ingusan itu yang ribut. Bukan urusan kita. Bukan cuma gadis ingusan ini tapi juga dia. Dulu dia menyuruh aktor pura-pura jadi Zhao Taipan. Harus dihukum tegas. Chu Jianghe. Pantesan mereka begitu sombong. Ternyata ada yang melindungi di belakang. Kurang ajar kamu. Nama besar manajer Chu. Masa kamu panggil langsung? Kamu cari mati. Yang cari mati adalah kamu. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini putri komisaris utama kami. CEO Grup Bihai yang sekarang. Apa? Dia benar-benar CEO Grup Bihai? Kamu benar-benar putri dari Taipan Zhao, Presiden Grup Bihai. Sekarang kamu masih berpikir bahwa aku tidak bisa membuat grup Bihai menghentikan kerjasama dengan kalian. Ini. Dia adalah putri dari Taipan Zhao. Apa mungkin Ning Chen benar-benar kenal dengan Taipan Zhao? Ning Chen. Kamu hebat ya. Ternyata kamu berhasil mendekat dengan Putri Taipan. Grup Bihai, memangnya kenapa? Kamu juga tidak boleh membalas dendam secara pribadi dan menghancurkan kerjasama kita. Benar. Kerjasama itu saling menguntungkan. Meskipun grup Bihai kalian kaya, tapi jika tidak kerjasama dengan kami, itu kerugian kalian. Kerugian? Kalian memang berani bicara begitu. Jangan-jangan kalian pikir bahwa grup Bihai hanya bisa kerjasama dengan kalian? Mau kita coba? 1 telepon dariku, berapa banyak yang akan datang memohon untuk kerjasama dengan kita? Grup Bihai bisa merendah untuk kerja sama dengan kalian.
Bagi kalian, itu benar-benar anugerah. Kalian benar-benar picik. Bahkan hal kecil ini tidak mengerti. Pantasan tidak berkembang. Ini, Nona Zhao, soal ini memang aku yang salah bicara. Mohon Yang Mulia lupakan kesalahan kecil ini. Jangan dipermasalahkan lagi. Iya, kami hanya bercanda. Jangan dianggap serius, kami tahu salah. Kalian sekarang baru tahu salah? Terlambat. Umumkan. Hentikan total kerjasama dengan keluarga Li dan Xia, dan blokir mereka di seluruh industri. Nona besar. Ketua Dewan pernah berkata harus kerjasama dengan keluarga Xia. Sekarang dibatalkan, apa tidak apa-apa. Soal ayahku, aku akan urus sendiri. Kamu lakukan saja. Baik. Sekarang kalian telah diblokir sepenuhnya oleh grup Bihai. Apa? Hentikan kerjasama dan blokir kami. Nona Zhao salah paham. Keluarga Li saya dan grup Bihai selalu menjadi mitra yang bersahabat. Anda tidak bisa menghentikan kerjasama kami. Mitra yang bersahabat, tadi kamu banyak mengejekku. Grup Bihai tidak pernah bekerja sama dengan orang yang rusak moralnya. Sedangkan kalian lebih tidak layak bekerja sama dengan grup Bihai Ningchen. Pengaturan seperti ini dari saya. Apakah kamu puas? Nona Zhao, Anda memang putri keluarga Zhao. Tapi apakah Anda tidak merasa bahwa Anda dengan kekuasaan menindas yang lemah sangat tidak sopan? Menindas yang lemah, bukankah ini yang dimaksud keluarga Xia kalian? Karena menganggap Ningchen lemah tidak hanya bercerai dengannya, tapi juga menyebutnya sampah menghinanya. Nona, Xia, bicara tentang menindas yang lemah, aku tidak sehebat kamu ini. Ini urusan pribadiku dengan Ningchen, tidak ada hubungannya dengan Anda. Dulu memang tidak ada hubungannya denganku, tapi sekarang ada. Apa maksud Anda? Kalian menganggap Ningchen sampah, aku tidak menganggap. Kalian membenci Ningchen. Aku tidak membencinya. Aku akan menikah dengan Ningchen. Apa? Nona Zhao, kamu sedang apa? Sederhana kok Ningchen, aku suka kamu, aku mau menikah denganmu. Nona Zhao, demi bisa secara sah membunuh keluargaku, keluarga Xia. Kau rela menikah dengan Ningchen, tapi kau salah. Ningchen mungkin orangnya baik, tapi tidak berprestasi dan tidak punya kemampuan apapun, bukan pasangan nikah yang baik. Xia Jingying, itukah pandanganmu yang sebenarnya tentangku? Aku seperti ini di matamu? Ningchen, aku tahu kata-kata ini menyakitkan, tapi inilah kenyataannya. Benar Ningchen, kau memang sampah. Kukira kenapa kau begitu sombong? Ternyata cuma cari makan gratis di keluarga lain, tapi sampah tetaplah sampah. Meski makan gratis sebanyak apapun itu tetap tidak berguna. Nona Zhao, aku baik hati mengingatkan Anda, jika Anda menikah dengan sampah, Ningchen pasti akan menyesal. Suamiku, Zhao Xiyue, berani-beraninya kau memakinya. Nona Xia, kau bilang aku salah. Tapi menurutku, kaulah yang salah. Ningchen tidak pernah menjadi sampah. Setidaknya, lebih baik daripada pria di sisimu ini. Tunggu saja, suatu hari nanti, prestasi Ningchen pasti akan melampauinya. Sayang, aku pusing melihat orang-orang ini. Sebaiknya kita pergi ambil akta nikah saja. Setelah ambil akta, aku masih ingin melakukan hal-hal yang lebih seru. Seperti tadi malam. Mas, ayo kita pergi. Kalian masih bengong apa? Karena grup Bihai sudah menghentikan kerja sama dengan kalian. Kalau begitu, pergilah. Manajer Chu, aku. Seseorang, usir mereka keluar. Jangan baku hantam, jangan. Ayo pergi, kami pergi, sekarang. Bukankah cuma jadi penjaga pintu untuk grup Bihai? Apa yang mau disombongkan? Li Xiao, grup Bihai benar-benar menghentikan kerjasama dengan kita. Sekarang, kita harus bagaimana? Betul. Dan lagi, grup Bihai mereka juga akan memblokir kita. Ini semua gara-gara Ningchen sialan itu. Tidak disangka dia mendekati putri keluarga Zhao. Alasan grup Bihai memperlakukan kita seperti ini pasti juga karena hasutannya. Benar. Dialah orangnya, Kak. Padahal dulu kau baik padanya. Tapi dia membalas budi dengan kejahatan. Sungguh bukan orang baik. Aku juga tidak menyangka Ningchen akan berbuat begini. Bocah sialan. Masalah grup Bihai sudah aku ketahui semuanya, tapi keluarga Liku tidak semudah itu untuk diblokir begitu saja. Bocah nakal. Hal tentang grup Bihai, aku sudah tahu semuanya. Tapi keluarga Li tidak semudah itu untuk diboikot seenaknya. Ayah, Maksudnya, Aku baru saja mendapat bocoran. Pemerintah berencana menjadikan Qingzhou sebagai zona ekonomi khusus, mengembangkan pasar ekonomi senilai triliunan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Zhao Bihai tidak bisa menandingi dana sebesar itu.
Asalkan kita bisa menjalin hubungan dengan tuan utusan khusus yang mengelola zona tersebut, maka menjadi orang terkaya baru bukan tidak mungkin. Itu bagus sekali, Ayah. Siapa tuan utusan khusus itu? Aku akan menemuinya sekarang. Identitas tuan utusan khusus sangat rahasia. Aku belum tahu siapa dia untuk saat ini. Tunggu aku menyelidiki informasinya. Kali ini kamu jangan sampai gagal lagi. Baik, ayah. Tenang saja. Aku pasti tidak akan gagal. Ya, baik. Sekian dulu. Nyonya tua Xia Jingying telepon. Tadi kalian semua sudah dengar, asalkan kita bisa menjalin hubungan dengan tuan utusan khusus. Apa itu? Boykot semua. Hanya angin lalu. Tuan Li, Anda sungguh sangat sakti. Tenang saja, keluarga Xia pasti akan patuh pada keluarga Li. Semoga Anda berhasil menjalin hubungan dengan tuan utusan khusus. Jingying, mulai sekarang kamu untuk sementara tinggalkan pekerjaan lain. Bantu Tuan Li sepenuhnya mendapatkan proyek zona ekonomi khusus. Nenek, Ada apa? Apa kamu ingin melihat keluarga Xia hancur? Setelah aku berhasil menjalin hubungan dengan tuan utusan khusus Xia Jingying, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa tetap angkuh. Aku akan mempermainkanmu dengan kejam, dan Ning Chen si pecundang itu, aku juga tidak akan melepaskannya. Jadi, sekarang aku sudah menikah lagi. tentu saja, Ning Chen. Mulai sekarang, kita adalah suami istri. Kupikir kau hanya bicara main-main saja. Tak kusangka serius. Apa kau tidak dengar kata Xia Jingying dan yang lain? Aku ini sampah, tidak cocok untuk menikah. Kau akan menyesal menikah denganku. Menyesal? Tidak. Menurutku, aku akan menyesal jika tidak menikah denganmu, meskipun mereka terus bilang, kau sampah. Tapi aku yakin, berdasarkan apa yang kau tunjukkan tadi malam, kekuatan dan karakter itu, kau tidak mungkin sampah. Gadis Zhao Siwei ini dari luar, terlihat bodoh tak kusangka. Pikirannya begitu halus. Sementara Xia Jingying menganggap dirinya pintar, akhirnya malah menganggapku tidak berharga. Perbedaan antara manusia sungguh besar. Lagi pula bahkan jika kau sampah, apa peduliku? Karena wajahmu yang tampan dan kau menyelamatkanku, maka aku tidak rugi menikahimu. Tak kukira kau pencinta wajah tampan. Tentu, kalau tidak tampan jangan harap bisa menarik perhatianku suamiku. Kau bilang kita sudah menikah, maukah kau memberiku kado pernikahan? Tentu saja, yang terlalu mahal tidak usah, yang penting niat. Kau benar. Memang harus kuberi kau kado pernikahan. Ikut aku. Mas, ini tempat lelang, ngapain bawa aku ke sini? Katanya bintang cinta. Hari ini akan dilelang di sini. Aku akan membelikannya untukmu. Sebagai hadiah anniversary pernikahan. Apa? Bintang cinta. Mas, kok tahu bintang cinta dilelang di sini? Sebelumnya, aku sudah ingin membelikannya untuk Xia Jingying. Cuma, nggak nyangka, lelangnya nggak jadi. Yang datang malah surat perceraian. Lucu banget ya. Oh gitu, Mas Xia Jingying nggak punya mata? Cerai sama dia itu rugi dia. Sebenarnya aku malah berterima kasih padanya. Kalau dia nggak cerai sama Mas, mana mungkin aku bisa jadi istri Mas, iya kan? Kamu sih santai aja. Itu fakta. Tapi Mas bintang cinta nilainya setidaknya miliaran. Apalagi ini lelang. Harganya pasti lebih mahal. Mending beli kado biasa aja. Yang penting dari Mas apapun aku suka. Tenang aja Mas, nggak kekurangan duit. Ning Chen jualan makanan online berapa sih duitnya? Kok bisa ngomong gitu? Ah, sudahlah. Dia kan suamiku dan niatnya baik. Uangnya biar aku aja yang bayar. Jangan sampai ngerendahin harga dirinya. Jingying, minta audiensi dengan tuan utusan. Jangan kurang ajar. Katanya di lelang sini hari ini ada banyak barang bagus. Kita beli 1 atau 2 buat hadiah untuk tuan utusan biar dia senang. Ya, Tuan Li benar. Gimana sih jalannya? Nggak punya mata ya? Ning Chen, kok lo ada di sini? Ning Chen, kamu juga di sini? Ning Chen Li yang kamu pintar menuduh balik boleh juga. Jelas kamu yang menabrak suamiku, kamu malah menyalahkan suamiku. Menurutku, orang yang jalannya tidak lihat mata itu kamu sebenarnya. Kamu. Suamimu. Kalian benar-benar sudah menikah? Masa tidak? Aku dan Ning Chen saling mencintai, menikah itu wajar, kan? Tidak seperti beberapa orang yang sombong. Baru punya sedikit pencapaian langsung menendang orang Nona Zhao. Kamu tidak perlu menyindirku, sudah kubilang, Ning Chen mungkin orangnya lumayan, tapi bukan pasangan yang cocok, aku bercerai dengannya, itu sepenuhnya tindakan yang wajar. Kamu sekarang sedang panas kepala baru menikah dengannya, tapi aku yakin, tidak lama lagi kamu akan menyesal. Kamu menyesal? Aku tidak akan menyesal. Suami, kita malas dengar mereka berteriak, ayo. Tunggu. Kalian juga ikut lelang?
Mereka jangan-jangan sudah tahu urusan zona khusus datang beli hadiah untuk utusan, kan? Bagaimana? Tidak boleh? Xia Jingying, bukankah kamu selalu bilang Ning Chen itu tidak berguna? Nanti kamu akan mengerti betapa salahnya dirimu. Karena Ning Chen dia akan membeli bintang cinta untukku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Apa? Bintang cinta? Untung, sepertinya, Ning Chen dan yang lain tidak tahu soal daerah khusus. Tapi, Ning Chen ternyata mau membeli bintang dewa cinta untuk diberikan kepada Zhao Siwei ini terlalu keterlaluan. Ning Chen, kemampuanmu jadi gigolo sungguh hebat ya. Maksudmu apa? Apalagi maksudnya? Dia Ning Chen itu sampah. Bintang dewa cinta harganya setidaknya 100 juta. Kalau dia bisa beli bintang dewa cinta gua, akan bukannya makan uang lo, Zhao Siyue. Habiskan uang lo. Baik, Liang. Kamu pasti akan menanggung ini. Ning Chen, dasar sampah, masa iya lo pikir lo bisa beli bintang dewa cinta? Kita lihat saja nanti. Ya, lo tunggu aja. Lo makan tai. Sayang, ayo kita pergi. Ning Chen, lo bukannya cuma nempel sama Zhao Siyue? Cuma numpang nama dia. Apa yang sombong? Nanti kalau gue udah nempel sama tuan utusan khusus, lihat lo masih bisa sombong apa lagi. Jingying, kita juga cepat-cepat pergi beli hadiah untuk tuan utusan khusus. Kartu ini berisi 200 juta. Lo pakai dulu untuk lelang bintang dewa cinta. Tidak perlu. Sayang, aku tahu lo, gengsi, aku juga tidak ada niat untuk menyakiti harga diri lo, tapi sebaiknya lo ambil dulu aja, aku nggak mau lo diremehkan sama Liang. Percaya deh sama gua. Seluruh Daxia, orang yang berhak meremehkan. Gua belum lahir. Selamat datang di tempat lelang King Zhou. Lelang kali ini ada 5 barang yang akan dilelang, yang tertinggi dapat. Yang perlu diingat adalah tempat lelang ini. Barang lelang adalah titipan keaslian dan kualitas barang tempat lelang tidak bertanggung jawab. Harap semuanya berhati-hati dalam menawar. Baiklah. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama gelang giok kualitas terbaik. Harga awalnya adalah 500.000. Yang berminat silakan menawar. Harga awal cuma 500.000? Benar-benar sampah semua dibawa ke lelang. Kita tunggu saja. Baik. 550.000. 550.000, pertama. Kedua. Ketiga. Selamat kepada tuan ini telah memenangkan gelang giok seharga 550.000. Kita mulai putaran lelang baru. Hadirin. Ini adalah barang lelang keempat lukisan Ji Shuyan dari dinasti Qing, harga awal 2 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 100.000. Ini dia, berkilau. Setiap pejabat pasti suka berpura-pura elegan. Jika kita memberikan lukisan ini kepada utusan khusus, dia pasti akan sangat senang. Saya tawar 3 juta. Wah, langsung naik 1 juta. Terlalu berani, ya? Mas, Li, yang begitu menawar selalu begitu berlebihan, sangat tidak normal. Memang agak tidak normal. Dia sangat ingin mendapatkan lukisan itu. oh, begitu. Kalau begitu, biar aku main-main dengannya. 3.100.000. Nona Zhao, kamu mau bersaing denganku? Aku, Nona ini, bersaing denganmu? Kau pantas, aturan lelang. Barang lelang diberikan kepada penawar tertinggi, kau boleh menawar, apa aku tidak boleh menaikkan harga? Lukisan ini pasti milikku, 3.500.000. Ternyata yang kau maksud menggodanya adalah begini. Siapa suruh dia selalu bicara buruk tentangmu? Kalau begitu, aku tidak akan biarkan dia berhasil. 3.600.000, kau 4 juta. Zhao Siwei, kalau kau mampu, jangan naikkan 100.000. Menarik. Mau adu banyak uang denganku? 10 juta? 10 juta? Apa? Wanita itu, dia langsung menawar 10 juta. Itu 5 kali lipat harga awal. Kau mungkin tidak tahu siapa dia, namanya Zhao Siwei. Dia putri tunggal orang terkaya di Qingzhou. Yang paling tidak kurang adalah uang. 10 juta baginya tidak berarti apa-apa. Tuan Li, Zhao Siwei sengaja tidak ingin membuatmu memenangkan lukisan ini. Sebaiknya kita menyerah saja. Tidak semakin Zhao Siwei berebut lukisan ini denganku. Semakin menunjukkan bahwa lukisan ini sangat bernilai tinggi. Aku harus membelinya. 11 juta. 11 juta, pertama. 15 juta. Zhao Siwei, kamu sengaja, kan? Gue emang sengaja. Gak terima? Tambah lagi? Kamu. Mas Li, 15 juta sudah jauh melebihi anggaran kita. Tidak bisa tambah lagi. Tidak. Aku harus mendapatkan lukisan ini. Dibandingkan dengan perhatian duta istimewa, 15 juta itu apa artinya? 16 juta. Li, yang gak nyangka kamu lumayan berani ya. Karena kamu mau bermain, ya gue temani aja.
Cukup, jangan tambah lagi. Ada apa? Lukisan itu palsu. Apa? Lukisan itu palsu? Mas, bagaimana kamu tahu lukisan itu palsu? Dahulu kala Daxia pernah memiliki banyak harta nasional yang hilang ke luar negeri. Kemudian harta itu berhasil dilacak kembali. Ini aku sendiri yang memasukkannya ke kas negara. Lukisan yang ada di depan mata ini pasti bukan yang asli. Apa katamu? Kamu sendiri yang memasukkan lukisan Ji Shuyantu yang asli ke dalam kas negara? Ini, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Percayalah padaku. Baik, aku percaya padamu. Zhao Siyue, bukannya kamu ingin bersaing denganku? Kenapa kamu tidak menambah harga lagi? Aku tiba-tiba tidak tertarik lagi dengan lukisan ini. Karena kamu menginginkannya. Ya sudah, kuberikan padamu. 16 juta, pertama. 16 juta, kedua. 16 juta, ketiga. Selamat kepada tuan ini dengan harga 16 juta memenangkan lukisan Ji Shuyantu. Ji Shuyantu akhirnya milikku. Hahaha. Li yang selamat ya 16 juta. Membeli selembar kertas sampah. Kamu bilang apa? Kamu salah lihat. Lukisan di tanganmu itu palsu. Tidak mungkin. Siapa bilang lukisanku palsu? Aku yang bilang. Ning Chen. Ning Chen, kamu sama sekali tidak mengerti lukisan dan kaligrafi? Bagaimana bisa kamu bilang Tuan Li, lukisan ini palsu? Jangan sok tahu. Omong kosong. Aku yang sok tahu? Xia Jingying, apa kamu benar-benar mengenalku? Lalu bilang, aku sok tahu. Di antara yang hadir di sini, tidak sedikit yang ahli dalam barang antik dan lukisan. Jika kalian tidak percaya, silahkan minta orang lain untuk menilai. Tuan ini, saya adalah pemilik Wan Bao Pavilion. Saya telah mendalami barang antik dan lukisan selama lebih dari 30 tahun. Maaf, bisakah Anda memberikan lukisan ini kepada saya untuk dilihat? Ambil dan lihat. Ning Chen, kamu berani bilang lukisanku palsu? Tunggu saja, tunggu hasil penilaiannya keluar. Aku tidak akan selesai denganmu. Kamu benar-benar badut. Kamu, Ah, sayang sekali. apa maksudmu? Lukisan ini. Itu palsu. Apa? Lukisan ini benar-benar palsu? Tidak mungkin. Lukisan ini pasti tidak palsu. Kau ngomong sembarangan. Tolong hati-hati bicara. Saya sudah menekuni barang antik dan lukisan selama bertahun-tahun. Barangnya asli, yaitu asli. Palsu pasti tidak akan salah. Mana mungkin saya ngomong sembarangan. Itu, Itu kalian sengaja menjual barang palsu padaku. betul ya, kalian sengaja menjual barang palsu padaku. Kembalikan uangku. Tuan, sebelum lelang sudah kami jelaskan barang yang dilelang tanggung jawab sendiri. Kenapa kau yakin mau ribut di sini? Tidak, kami bukan mau ribut. Tuan Li, perhatian, ini bukan tempat untuk ribut. Apa yang kau tertawakan? Urus langit, urus bumi, urusan tawanya aku. Aku mau tertawa ya tertawa, kalau tidak suka, tahan saja. Kau, Ning Chen, jangan sombong. Aku memang beli barang palsu. Tapi kau, bukankah kau bilang mau beli bintang Dewa Cinta? Kalau berani, belilah bintang Dewa Cinta. Tentu, aku akan beli. Kau tak perlu khawatir. Lelang dilanjutkan. Barang selanjutnya adalah barang terakhir lelang ini, sekaligus barang pamungkas bintang Dewa Cinta harga awal 100 juta. Setiap kenaikan minimal 5 juta. Yang berminat silakan menawar. 200 juta pertama. Harga awal bintang Dewa Cinta memang 100 juta. Dibeli 200 juta masih wajar. Kau bisa naikkan harga. Lihat akhirnya menjebak aku atau menjebak diri sendiri. Kau memang kejam. 200 juta sekali, 200 juta 3 kali 500 juta. Saya tawar 500 juta. Cao Shao. Ternyata Cao Shao datang. Sekarang jadi menarik. Meskipun kau dekat dengan Zhao Siyue, apa gunanya? Keluarga Cao tidak kalah dengan keluarga terpandang Zhao. Hari ini kau pasti akan dipermalukan. Siyue, kita bertemu di sini. Sungguh kebetulan ya, aku berniat memenangkan bintang Dewa Cinta ini untukmu. Siapa yang beruntung bertemu denganmu? Cao Xiang, jangan terlalu percaya diri. Siapa dia? Dia Tuan Cao Xiang dari keluarga Cao. Tadi malam dialah yang memberiku obat. Ternyata bajingan. Hei, kau memaki siapa? Kau, Hei, kau mencari mati. Cao Xiang,
Mau apa kau? Perihal kau memberiku obat kemarin aku belum selesaikan denganmu. Kau juga mau main tangan dengan suamiku? Apa? Kau benar-benar mengira aku Zhao Siwei mudah diganggu? Suamimu? Ternyata tadi malam kau yang memanfaatkan kesempatan, baru semalam kau panggil dia suami. Zhao Siwei. Kau berani memukulku? Tamparan ini sebagai peringatan. Jika kau masih bicara kotor, aku akan ambil nyawamu. Ning Chen si pecundang berani memukul Cao Xiao. Dia mencari mati. Tuan-tuan, di tempat lelang ini dilarang membuat keributan. Hei, kau hanya punya tenaga brut, apa yang kau sombongkan? Melihat penampilanmu, sepertinya masih ingin membeli hati dewa cinta untuk Zhao Siwei. Tapi apa kau punya uang? Hati dewa cinta? Biasa saja. Aku tidak tertarik. Ning Chen, Cao Xiang sedang memprovokasimu. Jangan terprovokasi. Ayo pergi. Bahkan kalung saja tidak mampu beli, hanya bisa lari dengan malu. Cao Xiao, Anda terlalu menilainya. Dia hanya seorang yang bergantung pada wanita. Pecundang. Mana punya uang untuk beli kalung? Hahaha. Kalian semua salah. Semua barang, hanya apakah aku Ning Chen menginginkannya atau tidak? Bukan apakah aku bisa mendapatkannya, ya. Saya tawar 1 miliar. Saya tawar 10 miliar. Apa? Kamu tawar 10 miliar? Ning Chen, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu tahu 10 miliar ada berapa nolnya? 10 miliar saja. Banyak? Nak, kamu memang berani bicara? Jangan bilang kamu, tanya saja Zhao Siwei. Dia sebagai putri orang terkaya bisa mengeluarkan 10 miliar tunai? Suami, Cao Xiang benar. Paling banyak aku hanya bisa mengeluarkan 5 miliar tunai. 10 miliar terlalu banyak. Aku bilang, aku punya. Kamu punya? Kamu nekat. Ini kamu yang cari sendiri. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar jatuh martabat. Aku curiga ada yang menawar palsu. Harus verifikasi dana. Maaf, Tuan, karena jumlah lelang ini terlalu besar, maka kami harus memverifikasi dana Anda. Ning Chen, Bersiaplah untuk kehilangan nama baik. Li Yang. Berisik. Silakan verifikasi. Ini kartu emas utama. Maaf, Tuan, saya tidak tahu diri. Mohon maafkan saya. ada apa denganmu? Bukankah kita sepakat untuk verifikasi dana? Kenapa malah minta maaf padanya? Saya sekarang minta segera usir dia keluar. Kamu tahu siapa dia? Dia itu kartu emas utama, pemiliknya. Kamu berani macam-macam dengannya? Kamu mau mati? Bapak yang terhormat, dia kurang ajar terhadap Bapak. Demi kenyamanan Bapak, saya akan segera suruh orang mengusirnya. Tidak, saya sudah bayar biaya masuk. Kalian tidak bisa mengusir saya. Dibandingkan dengan pelanggan yang memiliki kartu emas tertinggi, biaya masukmu yang sedikit itu tidak seberapa. Tunggu, kamu bilang dia, Ning Chen, memiliki kartu emas tertinggi? Kamu yakin tidak salah? Konon, kartu emas tertinggi diterbitkan oleh Citibank, bank terbesar di dunia, dan hanya ada 5 di seluruh dunia. Bisa dipakai belanja sebanyak apapun. Bahkan ayahku pun belum pantas mendapatkannya. Orang biasa pun bahkan tidak berhak melihatnya sekilas. Ning Chen, apakah ini benar-benar kartu emas tertinggi? Iya, Ning Chen itu, bagaimana mungkin dia memiliki kartu emas tertinggi? Jangan-jangan kamu salah lihat? Aku tidak mungkin salah lihat. Tuan ini membawa. Kamu salah. Kartuku ini hanya kartu bank biasa. Bukan kartu emas tertinggi. Tapi, meskipun hanya kartu bank biasa, membeli sebuah kalung masih bisa. 1 miliar. Gesek kartunya. Baik. Baik, Tuan Ning. Biar saya. Pembelian sebesar 1 miliar rupiah. Pelanggan yang terhormat, selamat Anda telah memenangkan dengan harga 1 miliar bintang cinta. Mustahil, Ning Chen dia. Dia benar-benar memenangkan bintang cinta Jingying. Bukankah Ning Chen seorang yang tidak berguna? Dari mana dia punya banyak uang? Aku juga tidak tahu. Si Yue bintang cinta ini untukmu. Ning Chen, kamu benar-benar membeli bintang cinta, benar-benar akan memberikannya padaku. Tentu saja. Bukankah ini hadiah peringatan pernikahan kita? Oh iya, ini hadiah peringatan pernikahan kita. Kalau begitu, suamiku, tolong pasangkan sendiri untukku. Baik. Bintang cinta, pantasan perhiasan terkenal. Memang cantik, Xia Jingying.
Bukankah kalian selalu terus-menerus mengatakan bahwa Ning Chen tidak berguna? Kalau begitu, aku jadi penasaran, orang yang bisa mengeluarkan 1 miliar dengan mudah, jika dia tidak berguna lalu kalian apa? Sampah di antara sampah. Aku. Oh iya, Nona Xia, ada satu hal lagi, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya Ning Chen tadinya ingin membelikan bintang cinta ini untukmu. Sayangnya kamu tidak beruntung menikmatinya. Apa? Si Yue benar. Tapi sekarang, bintang cinta telah memiliki pemilik yang lebih pantas. Suamiku, terima kasih telah memberiku kalung yang cantik ini. Ayo kita pergi, malam ini aku harus melayanimu dengan baik, pasti membuatmu sangat senang. Apakah aku benar-benar salah? Apa aku benar-benar salah? Ning Chen, ya, gue ingat lo. Beruntung, hampir ketahuan. Ada apa? Sayang, kamu pintar sekali, tahu cara menyuap lelangnya, untuk bekerja sama denganmu, mempermalukan mereka. Aku menyuap lelangnya untuk akting. Iya, tadi kalian saling tatap diam-diam. Aku perhatikan, itu pasti akting, kan? Kartu emas kehormatan, orang biasa tidak tahu. Juga dari lelangnya. Dia yang kasih tahu kamu, kan? Sayang, akting kalian bagus sekali. Tapi sayang, cepat kembalikan diam-diam. Hati dewa cinta ini, barang ini terlalu berharga. Jangan sampai rusak. Mungkin saja. Aku sama sekali tidak. Akting dengan lelangnya. Hati dewa cinta ini. Memang aku yang memenangkannya. Sayang, aku tahu kamu ingin menjaga harga diri. Tapi di sini tidak ada orang luar. Tidak apa-apa bicara jujur. Aku benar-benar tidak akting. Baiklah, sayang, aku percaya kamu. Kamu tidak akting, kamu yang terbaik. Meski sekarang belum, pasti nanti akan jadi. Tapi sayang, aku tiba-tiba kepikiran. Meski kita sudah menikah, kamu tidak akan kekurangan uang, tapi kalau aku memberimu uang langsung, itu agak tidak menghargai harga dirimu. Gimana kalau begini, kamu kerja di perusahaan saja? Aku pergi ke kantor kerja. Iya dong, aku akan aturkan satu posisi di kantor untukmu, yang ringan dan gajinya besar, jadi kau tidak perlu merasa pakai uangku itu buruk. Itu ide bagus sekali, aku memang terlalu pintar. Mas, kalau begitu aku kembali ke kantor dulu, urus ini. Ingat pulang untuk makan malam ya. Tanpa sengaja, aku benar-benar jadi laki-laki yang hidup dari uang istri. Yang mulia, Nyonya baru. Sungguh sangat perhatian pada Anda. Si Yue, memang, wanita yang baik. Apakah perlu memberitahu Nyonya tentang identitas Anda? Untuk sementara, tidak perlu. Aku dan Si Yue baru kenal sebentar. Tiba-tiba mengatakannya, mungkin akan membuatnya kaget. Tunggu sebentar lagi saja. Kamu datang untuk apa? Melapor, Yang Mulia, Raja, sebagai terima kasih atas jasa Anda melindungi negara, berniat khusus menjadikan Qingzhou sebagai zona ekonomi khusus. Anda ditunjuk sebagai utusan khusus untuk mengawasi pembangunan. Utusan khusus? Benar, Yang Mulia. Ini adalah maksud baik Raja. Raja secara khusus menyuruh hamba menyampaikan pesan kepada Anda. Berharap Anda tidak menolak. Baiklah, Raja sungguh perhatian. Kalau begitu aku terima. Tapi aku hanya ambil keputusan penting. Sisanya, urusan lainnya, kamu yang urus lebih banyak. Baik. Namun, Yang Mulia, 3 hari lagi Qingzhou akan secara resmi mengadakan konferensi pers zona khusus. Mengumumkan proyek zona khusus. Saat itu kami berharap Anda sebagai penanggung jawab dapat hadir secara publik memberikan dukungan. Tidak masalah. Terima kasih, Yang Mulia. Oh ya, Yang Mulia, kediaman utusan khusus masih dalam persiapan. Tapi Anda saat ini belum memiliki tempat tinggal tetap kan? Apakah hamba perlu mengatur tempat tinggal untuk Anda? Tidak perlu. Aku sekarang tinggal di tempat Si Yue. Sudah cukup baik. Oh ya, selanjutnya kamu bantu aku persiapkan pernikahan. Si Yue tidak peduli pandangan orang. Mau menikah denganku, aku pasti akan menjemputnya dengan meriah. Tidak akan mengecewakannya. Baik. Jingying, jangan terlalu banyak berpikir. Ning Chen bisa membeli bintang dewa asmara. Entah dengan memakan uang lembut Zhao Si Yue, Atau hanya pura-pura. berkolusi dengan orang rumah lelang untuk pura-pura. Kalau tidak, dia yang tidak berguna. Masih ingin membeli bintang dewa asmara, tunggu kehidupan berikutnya. Yang disebut kartu emas super itu juga palsu. Tuh, Mungkin benar begitu. pasti begitu. Baik, saya mengerti. Jingying, kabar baik. Saya menyelidiki tempat tinggal Tuan Utusan. Apa? Benarkah? Tentu saja benar. Menurut informasi terpercaya, Tuan Utusan saat ini tinggal di... Tian Sang Huating. Itu villa termahal di Qingzhou,
kan? Villa termahal. Lalu kenapa? Status Tuan Utusan sangat mulia. Dia bisa tinggal di Tian Shang Huating. Itu adalah kehormatan bagi Tian Shang Huating. Jingying, kita akan pergi ke Tian Shang Huating nanti. Menemui Tuan Utusan. Kita harus mendahului bertemu sebelum orang lain dengan Tuan Utusan. Baik, Ayah, Ning Chen, kalian sedang apa? Ayah Ning Chen, kalian lagi ngapain? Oh, tadi mertua tiba-tiba kesemutan kakinya. Nggak sengaja jatuh ke lantai. Aku baru mau bantu dia bangun. Mertua, iya kan? Iya, aku kesemutan, kakiku kesemutan. Gak nyangka lo sama Ning Chen bisa akur sebegitunya. Aku kira lo bakal marah banget sama pernikahan diam-diam aku sama Ning Chen. Berani aku marah? Ayah, apa maksudnya? Oh, maksudku, lo keras kepala banget. Aku marah juga percuma. Lagi pula, Ken. Oh, bukan. Ning Chen dia baik kok. Ayah lo bener-bener baik banget. Lo ternyata cepat banget sadar sama kelebihan Ning Chen, selera lo bagus banget. Aku salut. Nak, bukan seleraku yang bagus. Tapi Ning Chen emang hebat. Seorang kaisar yang di atas semua orang, masa nggak hebat? Meskipun ayah lo muji gitu, lo jangan sombong, lo harus tunjukin lebih banyak. Ini kerjaan yang aku atur buat lo di perusahaan. Mulai besok, lo ikut aku kerja. Asisten pribadi? Apa? Lo mau Ken? Ning Chen jadi asisten pribadi lo? Apa? Kau menyuruh Ning Chen menjadi asisten pribadimu? Pa, meskipun aku tahu tiba-tiba membuat Ning Chen menjadi asisten pribadiku, ini agak terlalu radikal, tapi tenang saja, aku sendiri yang akan membimbingnya, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Suamiku, tenang saja, pekerjaan asisten pribadi ini hanya tugas ringan. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan aku yang mengerjakan semuanya. Sangat mudah, jangan terlalu stres. Si Yue, telinga Pa masih tidak tuli. Suaramu bisa lebih keras lagi. Hehe, Pa, tenang saja, aku bilang Ning Chen bisa mengatasinya, pasti bisa mengatasinya. Maksudku, kalau Ning Chen mau pasti bisa menjadi direktur grup Bihai. Mertua, si Yue benar. Aku pasti bisa menjabat sebagai asisten pribadi. Baiklah, Ning Chen. Karena Anda bersedia, tentu aku tenang, maaf merepotkan Anda. Tidak merepotkan. Yeay, Pa, kamu baik sekali. Ning Chen, kalau begitu besok temani aku menemui utusan khusus. Mengunjungi duta istimewa. Iya, Qingzhou akan menjadi zona ekonomi khusus yang baru. Katanya duta istimewa sudah tiba di Qingzhou. Meskipun aku belum tahu tempat tinggalnya, tapi aku yakin akan segera tahu. Nanti kita kunjungi saja. Pak, Bapak pasti juga tahu soal zona ekonomi khusus ini. Tahu. Syukurlah, Pak, tenang saja. Aku pasti akan berusaha mendapatkan proyek zona khusus ini. Yang penting kamu senang. Makan malam yuk, makan. Ning Chen, soal proyek zona khusus jangan terlalu tertekan. Aku yakin dengan kemampuanku aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Percaya diri sekali. Tentu lihat saja aku ini istri siapa. Aku ini istri Ning Chenmu. Kalau urusan kecil begini saja tidak bisa, itu pasti mempermalukanmu. Xia Jingying, Li, yang mereka datang ke sini untuk apa? Apa mungkin mereka sedang mengalami masalah di lelang? Atau ingin cari masalah dengan kita secara diam-diam? Tenang, lihat dulu apa yang mereka mau. Baik. Li Xiao, Yang Mulia Utusan. Apakah dia benar-benar tinggal di sini? Tentu saja, Jingying, Yang Mulia Utusan, adalah longman kita. Asalkan kita bisa menjalin hubungan dengannya, maka saat itu kita benar-benar akan menjadi sukses besar. Anak, Tunggu, Yang Mulia Utusan sangat misterius. Sebelum kita mengenalnya lebih baik kita lebih berhati-hati. Serahkan padaku. Li Yang dari keluarga Li ingin bertemu Yang Mulia Utusan. Pasti suara saya tadi terlalu kecil. Yang Mulia Utusan tidak mendengarnya. Li Yang dari keluarga Li ingin bertemu Yang Mulia Utusan. Mungkin Yang Mulia Utusan tidak ada di rumah? Atau sedang tidur? Tidur sepagi ini? Masa? Coba lagi. Berhenti berteriak. Berhenti berteriak, dengan cara kalian seperti itu, meskipun kalian berteriak sampai serak, Yang Mulia Utusan tidak akan menemui kalian. Kalian? Ning Chen, Ning Chen, Kamu sampah. Kenapa ada di sini? kalian juga datang untuk bertemu dengan utusan khusus?
Tidak kira kalian juga cepat dapat kabar, tapi sebaiknya kalian menyerah. Aku sudah menghubunginya sang utusan khusus. Dia tidak akan peduli pada. Sampah sepertimu. Ning Chen, mengingat kita pernah menjadi suami istri, Aku memberimu satu nasihat. hal terpenting yang harus dilakukan pria Adalah rendah hati dan bekerja keras, bukan cari jalan pintas. dan hidup dari perempuan. Kalau begitu, cepat atau lambat kau akan mengulangi kesalahanmu dan diusir lagi, Xia Jingying. Itu bukan urusanmu, hubunganku dengan suamiku sangat baik, kami pasti akan bersama sampai tua. Sebaliknya, kau yang buta. Kau meninggalkan Ning Chen dan memilih sampah seperti itu. Lucu sekali. Nona Zhao, kau bilang siapa sampah? Siapa yang menjawab? Dialah sampahnya. Kau, Zhao Xiyue. Meskipun kau putri orang terkaya, tapi tidak bisa seenaknya merendahkan orang. Aku suka. Kalau tidak setuju, benamkan kepalamu ke tembok. Sayang, kita tidak perlu pedulikan mereka. Ayo pergi. Xia Jingying, karena kau memberiku nasihat, maka aku juga akan memberimu satu nasihat. Li Yang bukan pasangan yang baik. Kau harus menjauh darinya. Ning Chen, kau sampah? Ngomong apa? Apa kau gatal ingin dipukul? Sudah kukatakan. Terserah kau mau dengar atau tidak. Tunggu, tadi aku sudah bilang pada kalian, sang utusan khusus tidak akan menemui kalian. Kalian masih nekat masuk paksa. Apa kalian tidak takut kalau sang utusan khusus marah? Kau gila ya, ini rumahku. Kamu gila ya, ini rumahku. Ini rumahmu? Tidak mungkin. Ini jelas tempat tinggal utusan khusus. Mana mungkin rumahmu? Kamu pasti bohong padaku. Mau diam-diam bertemu utusan khusus. Kamu memang bodoh. Sekarang kau lihat, ini rumahku. Ini. Ini mana mungkin? Ini mana mungkin rumahmu? Petugas properti, di depan rumahku ada penjahat. Segera kirim orang ke sini, usir mereka. Sayang, kita masuk. Tidak, ini pasti bukan rumahnya. Dia pasti membohongiku. Kalian adalah orang-orang yang berkeliaran di depan rumah Nona Zhao. Ini benar rumah Zhao Xiyue? Omong kosong, ini kan rumah Nona Zhao, atau rumahmu? Pergi. Dua orang menyebalkan itu akhirnya pergi. Tidak, sayang. Ada apa? Tadi Li yang bersikeras mengatakan utusan khusus tinggal di sini. Apa yang dia katakan benar? Utusan khusus benar-benar di rumah kita? Utusan khusus beneran ada di rumah kita? Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Di sini cuma ada kamu dan aku. Mana ada orang ketiga? Utusan khusus juga nggak mungkin. Tinggal di sini. Sayang, gimana kalau ada kemungkinan nggak? Sebenarnya, utusan khusus itu, aku. Kamu? Iya, aku. Mas, kalau kamu tanya aku percaya Cahaya nggak? Pasti aku jawab, aku percaya. Tapi kalau kamu bilang kamu utusan khusus, itu nggak masuk akal. Mas, aku tahu kamu khawatir apakah aku bisa dapat proyek zona khusus. Makanya kamu bercanda gitu sama aku. Tapi tenang aja, aku bilang bisa dapat, pasti bisa dapat. Dan, Mas, yang paling harus kamu pikirin sekarang bukan soal ini, tapi... Tapi apa? Tapi kita harus tidur. Kenapa? Banyak darah. Oh, ternyata begitu. Sayang, itu bukan darah biasa. Itu bukti perubahanmu. Kamu aja yang bisa ngomong. Baiklah sayang, aku sudah siapin sarapan. Ayo bangun dan makan. Sayang, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kakiku lemas. Kamu masih tertawa? Karena kamu. Siapa yang suruh kamu begitu hebat? Mas, aku minta pelukan. Baik, peluk. Wah, Mas, tidak menyangka masakanmu seenak ini. Sarapan yang kamu buat enak sekali. Kamu suka? Mulai sekarang aku akan masak setiap hari untukmu. Terima kasih, Mas. Mas, kamu baik sekali. Kalau begitu, Mas, aku pergi dulu. Ganti baju dulu, lalu pergi kerja. Hari ini di kantor tidak ada banyak kerjaan. Kamu tidak perlu terburu-buru ke kantor. Baik. Yang mulia, hari ini Anda pergi ke inspeksi gedung kantor di kawasan khusus? Kamu jemput aku. Ya. Itu Tuan Utusan. Benar-benar Tuan Utusan. Bayangan itu kok begitu familiar? Tuan Utusan, Li, yang dari keluarga Li, memohon untuk bertemu. Tuan Utusan, Li yang dari keluarga Li ingin bertemu. Yang mulia, Jangan pedulikan dia. berangkat. Tuan Utusan. Tunggu saya. Tuan Li,
Kamu yakin sekali, tadi itu adalah tuan utusan? Itu pasti tuan utusan. Selain tuan utusan, Siapa lagi yang bisa punya rombongan sebesar itu? Sudah kubilang tuan utusan. pasti ada di kawasan villa ini. Untung aku cerdik, tahu harus datang pagi-pagi untuk melihat. Tapi, bukankah ini rumah Zhao Siwei dan Ning Chen? Kenapa tuan utusan ada di sini? Inilah letak kepintaran tuan utusan. Tuan utusan pasti sudah menduga kedatangannya akan menggemparkan King Zhou. Banyak orang akan datang menjilat. Jadi dia sengaja menyebarkan alamat palsu. Sebagai pengalih perhatian, untuk mengelabui semua orang. Cerdik, tuan utusan benar-benar terlalu pintar. Benarkah begitu? Pasti begitu. Ayo, Jingying. Tuan utusan sekarang pasti pergi ke kantornya. Kita akan pergi ke kantornya sekarang. Pasti bisa bertemu dengannya. Tuan Direktur, mendapat informasi terpercaya. Tuan utusan pagi ini akan bekerja di kantor kawasan khusus. Baik. Kita sekarang pergi ke kantor kawasan khusus, memohon bertemu tuan utusan. Ada apa, Presiden? Sudahlah, Ning Chen sama sekali tidak punya pengalaman bisnis. Sebaiknya dia tidak ikut dulu. Setelah saya dapatkan proyek kawasan khusus itu, baru saya berikan pujian padanya. Sama saja. Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Yang Mulia, ini adalah daftar perusahaan yang mengikuti tender proyek kawasan khusus. Beberapa di antaranya sudah Bapak kenal. Silakan periksa. Oh, siapa saja? Bihai Group milik Zhao Bihai, Lis Group milik keluarga Li, dan Sias Group milik keluarga Xia, Chaos Group milik keluarga Chao, semuanya ikut tender. Tapi, Yang Mulia, berdasarkan investigasi awal, dari keempat perusahaan ini, yang paling memenuhi syarat hanya Bihai Group dan Chaos Group. Tapi dengan prinsip lebih baik tidak ada daripada asal ada, sebenarnya bisa dihindari. Sedangkan Sias Group, Bicaralah terus terang. Sias Group sama sekali tidak memenuhi syarat tender proyek. Dulu keluarga Xia benar-benar runtuh. Akulah yang diam-diam membantu Xia Jingying. Baru setelah itulah keluarga Xia mulai bangkit. Namun sayang, Nyonya tua, Xia, meskipun menghargai Xia Jingying, tapi di dalam hati terhadap Xia Jingying. Dan aku masih ada rasa curiga. Kalau tidak, mana mungkin keluarga Xia sampai sekarang tidak memenuhi syarat tender. Yang Mulia, Anda sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga Xia. Mereka buta tidak mengenal naga sejati. Aku turun ke bawah untuk menghirup udara segar. Baik. Jingying, ayahku sengaja menghubungi seorang di kantor daerah khusus paman yang memegang posisi penting untuk memperkenalkan kita. Kali ini, pasti kita bisa bertemu dengan tuan utusan khusus. HM, Ning Chen, kamu lagi. Ning Chen. Kalian, Tentu saja kami. Oh, aku tahu Ning Chen. Kamu pasti ingin menjilat tuan utusan khusus, makanya sengaja mengikuti kami sampai ke sini. Benarkan Ning Chen? Tak kira sampah sepertimu, ternyata punya niat licik sedalam itu. aku mengikuti kalian. Bukankah begitu? Gila. Ning Chen. Kamu bisa berpikir untuk menjilat tuan utusan khusus? Harus kuakui, kamu pintar. Tapi sayang kamu salah tempat. Tuan utusan khusus memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan besar. Masa bisa dijilat olehmu? Lagi pula, meskipun kamu berhasil menjilat, apa gunanya tuan utusan khusus? Kamu sendirian juga tidak mungkin mengambil alih proyek daerah khusus. Ning Chen, kamu masih tidak mau membumi. Bermimpi langsung sukses. Kamu terlalu naif. Ning Chen, Kau masih ingin sukses instan. Kau terlalu naif. Xia Jingying, apa di matamu aku hanya bisa makan enak atau numpang tenar begitu hina? Aku juga tidak ingin berpikir begitu. Tapi kenyataannya memang begitu. Ning Chen, turunlah ke bumi. Meskipun jadi kurir makanan itu juga baik, kan? Dia jadi kurir? Melihatnya jadi kurir tidak ada yang mau menerimanya. Dia lebih cocok bersihkan toilet Xia Jingying. Aku tidak perlu kau khawatirkan. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Tunggu. Apa aku sudah bilang kau boleh pergi? Apa yang kau mau? Apa yang kau lakukan, Ning Chen? Kau berulang kali menghina. Martabat utusan khusus. Kali ini kau datang lagi ke utusan khusus. Kantor. Bermimpi mengganggu utusan khusus. Aku akan menangkapmu untuk diadili. Tuan Li, Jangan ikut campur, Ning Chen. Jika kau ingin aku memaafkanmu, bukanlah tidak mungkin. Sekarang kau berlutut di hadapanku, bersujud 3 kali. Bagaimana? Kau pikir kau pantas membuatku berlutut?
Jika begitu, Maka bersiaplah mendekam di penjara. hai, orang. Sampah ini berani masuk ke area penting, utusan cepat tangkap dia. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Dia adalah laki-lakiku. Siapa yang berani menyentuhnya? Zhao Si Yue. Ning Chen, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tenang saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Liang, kamu berani sekali. Kamu tahu Ning Chen adalah suamiku? Kamu masih berani menyakitinya. Kamu, apa-apaan kamu? Dan kamu, Xia Jingying, meskipun Ning Chen sudah bercerai denganmu. Tapi sebelumnya Ning Chen tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kamu membiarkan orang lain menghina Ning Chen. Sungguh tidak tahu terima kasih. Pernikahan Ning Chen denganmu, perceraian itu bagus. Terserah kamu mau bilang apa. Kamu hanya bisa bicara seperti itu. Zhao Si Yue, kamu sombong banget. Yang dia langgar adalah utusan khusus. Meskipun kamu putri, orang terkaya. Tidak bisa menjamin dia. Siapa bilang? Aku bilang, Paman Wang, akhirnya, Anda datang. kamu Liang? Ya, Paman Wang. Aku yang Jingying. Ini yang aku ceritakan tentang Paman Wang. Bahkan orang terkaya King Zhou, Zhao Bihai harus hormat padanya. Halo Paman Wang. Sial. Kenapa Wang Yuchai bekerja di sini? Kamu kenal dia? Sayang, Wang Yuchai sebelumnya memang punya masalah dengan ayahku. Sekarang dia di pihak Liang. Sekarang masalah jadi rumit. Tapi suami jangan takut. Keluarga Zhao kami juga bukan yang mudah diganggu. Aku tidak percaya Wang Yuchai benar-benar berani dengan kita sampai putus hubungan. Kamu yang menghina tuan utusan. Aku penasaran. Bagaimana aku menghina tuan utusan? Kamu masuk tanpa izin ke tempat kerja tuan utusan, itu sudah menghina tuan utusan. Begitu ya? Kalau begitu saja sudah menghina, maka mereka juga menghina dong. Omong kosong, kami ke sini untuk menemui tuan utusan, untuk membahas kerjasama. Sedangkan kau, selain menghina tuan utusan, apa lagi yang bisa kau lakukan? Ada benarnya. Mereka datang untuk kerjasama, tidak sepertimu. Terima kasih, Paman Wang. Paman Wang, nanti keluarga Li dan kerjasama dengan kawasan khusus, juga mohon Anda kepada tuan utusan memberikan kata-kata baik ya. Tenang saja, kekuatan keluarga Li juga aku tahu. Meskipun aku belum bertemu tuan utusan, tapi aku yakin keluarga Li dalam renovasi kawasan khusus ini pasti akan mendapat tempat. Sampah, lihat. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Bahkan jika kau makan dari Zhao Si Yue, Makan gratis, itu pun tidak bisa melampaui. menyuap pejabat, korupsi, dan melanggar hukum. Sungguh, perbedaan yang besar. Wang Yuchai, beginikah caramu mengabdi pada negara sebagai pegawai? Ning Chen, dasar sampah. Tidak hanya menghina tuan utusan, kau juga berani di depan mengancam pejabat resmi. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Paman Wang, aku sarankan segera memasukkannya ke penjara bawah tanah dan tidak pernah dibebaskan. Baik, Aku lihat siapa yang akan dipenjara. Turun sekarang, bersihkan sampah. Turun sekarang, bersihkan sampah. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Nak, di seluruh pemerintahan King Zhou, kecuali tuan utusan khusus, belum ada yang bisa memasukkanku ke penjara. kau terlalu sombong. Oh ya, kalau aku bagaimana? Wah, wanita ini juga cantik. Enak kalau aku bisa dapatkan dia. Cantik? Enggak lah. Kau tahu siapa dia? Berani berkata tidak sopan. Dia adalah asisten pribadi tuan utusan khusus, Ibu Zijing. Ibu Zijing. Ah, Anda kok datang? Tangkap dia. Anak itu tidak menghormati otoritas. Memang harus ditangkap? Ibu Zijing, Anda salah tangkap orang. Yang menghina otoritas adalah dia, bukan saya. Sebagai pejabat resmi, Anda korupsi dan melanggar hukum, meremehkan rakyat. Bukankah seharusnya ditangkap? Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa pergi. Paman Wang benar-benar ditangkap. Mungkinkah Ning Chen yang membuat Ibu Zijing menangkapnya? Ning Chen, benar kamu yang memanggil Nona Zijing? Kesini? Benar. Nona Zijing, memang Ning Chen yang memanggil Nona Zijing? Nona Zijing, kumohon, biarkan saya numpang muka Anda, jangan ungkap, nanti saya akan minta maaf pada Anda.
Baik. Nona Zhao benar. Memang saya dipanggil oleh Tuan Ning. Terima kasih, Nona Zijing. Gimana? Kau dengar tidak? Tidak mungkin. Mana mungkin, Ning Chen? Kamu dan Nona Zijing apa hubungan kalian? Masa cuma sekali telepon bisa memanggil Nona Zijing? Hubunganku dengan Zijing? Bukan urusanmu. Enyah kau sekarang. Tuan Ning bilang kau boleh enyah. Kenapa? Masa kamu juga mau tinggal? Mau ikut ke penjara? Tidak. Aku enyah sekarang. Badut. Aman. Hampir aja gue dijeblosin ke penjara. Nah, kamu sudah temui Wang Yuchai? Kalau belum, jangan pergi. Ayah, ada apa? Menurut sumber terpercaya, Wang Yuchai diduga korupsi. Sudah lama oleh pihak berwenang diselidiki secara diam-diam. Mungkin dalam waktu dekat dia akan dijebloskan ke penjara. Ayah, barusan tadi Wang Yuchai sudah ditangkap oleh Tuan Zijing dan dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata begitu. Aku paham. Persetan Tuan Zijing, itu Ning Chen yang menyuruhnya. Ternyata semua ini kebetulan. Pihak berwenang sejak lama ingin menindak Wang Yuchai. Ning Chen benar-benar pura-pura. Apa katamu? Oh, tidak apa-apa, Ayah. Kita kehilangan Wang Yuchai sebagai relasi. Masalah proyek zona khusus, bagaimana solusinya? Kita bahkan utusan khususnya belum pernah bertemu. Itu tidak perlu dikhawatirkan. 2 hari lagi akan diadakan tender proyek zona khusus. Ini juga merupakan rapat umum dari utusan khusus. Asalkan kita memiliki undangan untuk menghadiri, maka kita akan bertemu dengan utusan khusus. Mengenai proyek, aku akan usahakan lebih. Pasti bisa dapat. Ayah, aku mengerti. Pulanglah. Dengan kekuatan keluarga Li kita, undangan kecil masih mudah didapatkan. Baik. Ning Chen, kamu berani mempermainkanku. Gua nggak akan berhenti sampai lo. Tunggu saja. Ibu Zijing tadi aku dan Ning Chen memanfaatkan ibu-ibu tidak marah sama kami, malah ikut bermain sandiwara. Bagaimana aku bisa tidak berterima kasih? Sayang, kamu juga ikut berterima kasih pada Ibu Zijing. Baik. Terima kasih. Sayang serius dong, mana ada orang berterima kasih seenak itu? Baiklah. Aku Ning Chen berterima kasih pada Ibu Zijing. Ibu Zijing, terimalah. Harap. Tuan Ning jangan aku tidak pantas Ibu Zijing, ibu terlalu sopan. Ibu sudah banyak membantu Ning Chen, dia memberi hormat itu sudah sepantasnya. Sudah, tidak usah, yang penting niatnya. Baik, Ibu Zijing ibu orangnya rendah hati. Nona Zhao, kamu juga ingin mengambil proyek kawasan khusus itu. Pembangunan kawasan khusus bukan hanya mendorong ekonomi tapi juga bisa membuat kota ini semakin baik. Kalau boleh tentu grup Bihai kami bersedia ikut serta. Ibu Zijing, apa grup Bihai bisa? Tentu bisa. Belum lagi, ayahmu orang terkaya di Qingzhou. Dari skala grup Bihai saja mengambil proyek kawasan khusus sangatlah layak. Ning Chen, kamu dengar? Grup Bihai bisa mengambil proyek kawasan khusus? Ya, dengar. Tapi, Nona Zhao, karena pembangunan kawasan khusus penting, semua proyek baru bisa diumumkan dalam rapat tender. Jadi mohon tunggu 2 hari lagi. Nanti pihak resmi akan mengumumkannya di rapat tender. Ini adalah undangan rapat tender Nona Zhao. Simpan baik-baik. Baik. Terima kasih, Ibu Zijing. Tapi, Ibu Zijing, boleh aku minta satu hal? Apa? Aku ingin bertemu Tuan Utusan sekarang, boleh? Maaf Nona Zhao, Tuan Utusan saat ini tidak menerima siapapun. Baiklah. Ya sudah, nanti di rapat tender aku akan bertemu Tuan Utusan Heng. Jingying, bagaimana? Apa sudah bertemu Tuan Utusan? Belum. Tuan Utusan sekarang tidak mau bertemu orang luar. Oh, gitu. Kalau undangan rapat tender, apa sudah dapat? Belum. Jingying, proyek kawasan khusus kali ini bagi keluarga Xia adalah kesempatan langka. Kita harus ambil. Nenek, aku juga tahu, tapi karena rapat tender kali ini melibatkan kehadiran Tuan Utusan yang diundang semua orang penting di Qingzhou, keluarga Xia masih terlalu lemah. Undangan sangat sulit didapat. Aku tidak peduli, kamu tidak dapat undangan itu salahmu. Nenek, jangan marah. Hanya undangan kecil. Aku punya. Nenek, mengapa marah? Cuma undangan kecil kan? Saya punya. Tuan Li, kenapa Anda datang? Ayah saya menggunakan koneksi. Mendapatkan 3 undangan untuk rapat tender. Saya datang untuk memberikan kalian. Mengantarkan undangan. Benarkah? Nenek ini, saya tahu keluarga Li Anda kuat, koneksinya luas, mendapatkan undangan itu mudah.
Terima kasih banyak, Tuan Li. Nenek, undangan saya ini, tapi saya sudah bersusah payah untuk mendapatkannya, memberikannya ke keluarga Xia, tidak apa-apa, tapi tidak bisa gratis kan? Maksud Anda, Tuan Li? Jingying, aku sudah lama mengejarmu. Bagaimana perasaanku? Kamu paling tahu, aku sudah tidak sabar. Menikahlah denganku, asal kamu setuju menikah denganku. Apalagi hanya satu undangan. Nanti setelah keluarga Li mendapatkan proyek kawasan khusus, proyek itu pasti akan kita bagi bersama. Ah, Liang, kamu bajingan. Kenapa kamu bisa menikah dengan Ning Chen si sampah, tapi tidak mau menikah denganku? Kamu. Tuan Li, tenanglah. Jingying pasti akan menikah dengan Anda. Baik. Nenek, jangan salahkan aku bicara keras. Jarak rapat tender, tinggal 1 hari lagi. Jika dalam 1 hari ini, Xia Jingying tidak setuju menikah denganku, maka undangan itu, keluarga Xia kalian tidak akan mendapatkannya. Aku yakin, masih banyak wanita yang sangat menginginkan undanganku ini. Jingying, kamu siap menikah dengan Li Xiao, kan? Nenek Liang itu benar-benar sampah. Kamu menyuruhku menikah dengan Li Xiao? Bukankah itu seperti menjerumuskanku ke dalam api? Itu masih lebih baik daripada dulu menikahi Ning Chen yang tidak berguna itu. Keluarga Li, meski bukan keluarga besar di Qingzhou, tapi cukup berkuasa dan berpengaruh. Kamu menikah dengannya dan menjadi nyonya muda. Bukankah itu bagus? Tidak. Aku tidak akan pernah menikahi Liang meskipun mati. Jadi kamu ingin keluarga Xia dihancurkan? Aku, Nenek, jangan marah. Kakakku bukan bermaksud begitu. Aku tidak peduli apa maksudnya. Pokoknya, aku tidak akan membiarkan keluarga Xia hancur di tanganku. Xia Jingying, kamu menikah dengan Li Xiao, atau kamu sendiri yang hebat, mendapatkan undangan konferensi, mendapatkan proyek kawasan khusus. Selain itu, tidak ada cara lain. Baik, aku akan pergi lagi mencari undangan konferensi. Aku lebih baik mencari lagi menghadapi kegagalan menemui utusan khusus daripada menikah dengannya. ah, Ini yang keberapa kali? Melapor, Baginda. Xia Jingying ini sudah yang kelima kalinya datang kepada Baginda. Ini undangan yang kutandatangani sendiri. Jika Xia Jingying datang lagi, berikan ini padanya. Kak, gimana? Utusan istimewa masih tidak mau menemuiku. Apakah aku benar-benar harus menikah dengan Liang? Kak, sebenarnya, untuk mendapatkan undangan, tidak harus minta pada Liang. Ada satu orang lagi yang mungkin bisa membantu kita. Siapa kamu pernah bertemu dengannya? Keluarga Chao? Mas Chao Siang? Aku tadi malam di bar minum dan bertemu dia. Katanya, keluarga Chao punya banyak undangan konferensi. Mungkin kita bisa membeli satu undangan darinya Chao Siang. Tapi Kak, tidak ada tapi lagi, coba saja. Kalau kamu tidak ingin menikah dengan Liang, ayo ikut aku coba peruntungan. Mas Chao, kami datang. Xia Jingying, kita bertemu lagi. Kamu ingin membeli undangan konferensi? Ya, Mas Chao. Kalau boleh, tolong jual satu undangan untukku, berapapun harganya, terserah Anda. Uang. Uang itu, kami keluarga Chao, paling tidak kekurangan uang, apalagi undangan konferensi harganya mahal, mana bisa diukur dengan uang. Mas Chao, maksud Anda? Berlutut. Chao Xiao. Kamu kan mau undangan konferensi? Aku nggak minta uangmu. Sebelum itu, Masih ada satu hal yang harus kau lakukan. Apa itu? kau dan Ning Chen si pecundang itu bukankah dulu kalian suami istri? Telepon Ning Chen. Suruh dia datang. Aku ingin dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku mempermainkan mantan istrinya. Chao Xiao, kau hanya ingin mempermainkanku? Kau sama sekali tidak berniat menjualnya padaku. Mempermainkanmu? Kau tidak pantas. Ning Chen si pecundang itu tidak hanya merebut Zhao Siwei, tetapi juga membuat gue malu. Gue akan menghabisinya. Chao Xiao, kakakku sudah lama bercerai dengan Ning Chen. Mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Gue nggak peduli soal itu. Xia Jingying, kau mau telepon atau tidak? Kalau kau tidak telepon, maka gue akan mainin adikmu dulu. Kak, tolong aku. Aku telepon. Chao Xiao, aku akan telepon sekarang. Tolong lepaskan adikku. Xia Jingying. Ning Chen, cepat datang selamatkan kami. Ning Chen, gue Chao Xiang, mantan istrimu sekarang ada di tangan gue. Kalau kau laki-laki, datanglah.
Kalau tidak, siap-siap aja ambil mayatnya. Hei hei, Cao Xiang, kamu pantas mati. baiklah sekarang lihat saja Ning Chen yang bodoh itu berani datang atau tidak. Tapi sebelum dia datang, gue harus cari hiburan dulu. Ayo lanjutkan apa yang tadi kita lakukan. Mbak Mas Cao. Kamu bilang asal aku telepon kamu tidak akan menyakiti adikku. Mas Cao, kamu tidak boleh ingkar janji. Ku dengar kamu menikah dengan Ning Chen sudah 3 tahun, dia tidak pernah menyentuhmu, karena dia tidak mampu hari ini biar aku yang menggantikannya merawatmu. Xia Jingying, gue tertarik padamu adalah kehormatanmu, jangan tidak tahu diri. Kalau kamu berani sentuh aku tidak akan membuatmu enak. Baik, kamu boleh keras kepala, adikmu juga tidak akan lolos kemari kamu. Berhenti. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Aku. Ning Chen, kamu sampah, berani benar-benar datang, dan berani menyerangku, aku ingin kamu mati. Hati-hati. Kamu yang mencari mati. Kalian masih diam saja, serang dia. Astaga. Ning Chen dia kenapa bisa begitu kuat bertarung? Kakakmu bukannya sampah? Mustahil? Apa aku pernah bilang aku sampah? Sekarang giliranmu. Aku putra sulung keluarga Cao Ka. Kamu tidak boleh membunuhku. Kamu seharusnya tidak memprovokasiku. Ning Chen, cepat berhenti. Ning Chen Cao Xiang adalah orang keluarga Cao. Jika kau membunuhnya, keluarga Cao tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak peduli. Kau sendiri bisa tidak peduli. Tapi bagaimana dengan keluarga Xia? Keluarga Xia tidak bisa menanggung Amarah keluarga Cao. Ternyata kamu khawatir tentang kalian. Khawatir tentang keluarga Xia. Berarti aku yang terlalu berharap. Pergi? Ning Chen ini belum selesai, tunggu saja. Ning Chen, kamu salah paham. Tadi bukan maksudku begitu. Dengarkan penjelasanku. Xia Jingying, apa kau tidak merasa penjelasan yang disebut ini terlalu berlebihan? Apa maksudmu? Kamu lebih tahu dariku, Xia Jingying. Aku pikir setelah menikah 3 tahun denganmu, aku cukup mengenalmu. Di antara kita, setidaknya ada sedikit perasaan. Tapi sekarang aku baru sadar, aku sama sekali tidak mengenalmu. Semua yang ada di antara kita hanya angan-anganku saja. Kamu jauh lebih kejam dari yang kukira. Dan dibandingkan keluarga Xia, aku, Ning Chen, tidak berharga sama sekali. Sungguh tidak berarti. 3 tahun waktu. Benar-benar sia-sia. Tidak ada artinya. Ning Chen, berhenti. Ning Chen, berapa hakmu bicara seperti itu padaku? Kenapa aku tidak bisa bicara seperti itu padamu? Kamu, Ning Chen, semua orang di dunia ini bisa bilang aku kejam. Tapi kamu tidak boleh. Bicara soal kejam, apakah aku sekejam kamu? Kita baru bercerai beberapa hari, kamu sudah memeluk paha Zhao Xiyue dan menikah dengannya. Menjadi pasangan mesra? Apa kamu yang romantis? Saat kita belum bercerai, kamu sudah dengan Liang bermesraan. Sekarang dengan Cao Xiang kau terlibat lagi. Kamu masih punya muka bicara? Aku dan Zhao Xiyue? Hubunganku dengan Li yang dekat, itu demi keluarga Xia. Dan aku dan Li yang sama sekali tidak seperti yang kau kira. Sedangkan aku dan Cao Xiang, lebih lagi tidak seperti yang kau kira. Sudahlah, Ning Chen. Lagi pula, di hatimu aku sudah menjadi perempuan genit. Kau ingin berpikir apa? Terserah. Kamu mau mikir gimana? Ya terserah lo aja. Baik. Kak, Ning Chen keterlaluan. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu padamu? Kenapa kamu tidak jelaskan padanya? Kita datang mencari Cao Xiang untuk undangan konferensi. Bukan seperti yang dia pikirkan. Antara aku dan dia, sudah tidak ada kepercayaan lagi. Apapun yang aku katakan, dia tidak akan percaya. Apa gunanya menjelaskan? Tapi sudah, jangan bicara lagi. Sekarang aku bukan hanya gagal mendapatkan undangan konferensi, tapi juga menyinggung keluarga Cao. Keluarga Xia semakin sulit. Sepertinya, aku benar-benar harus menikah dengan Liang. Apakah ini takdirku? Kaisar sudah menyelidiki semuanya. Alasan Xia Jingying bertemu Cao Xiang di sini murni karena ingin mendapatkan dari Cao Xiang undangan konferensi. Dia dijebak oleh Cao Xiang, tidak ada alasan lain. Undangan konferensi? Ternyata begitu. Karena dia sangat menginginkannya, mendapatkan undangan konferensi,
Suruh seseorang memberikan undangan yang ditandatangani langsung olehku padanya. Baik. Kalau keluarga Cao Xiang tidak hanya menghina Nona Xia, tapi juga berniat menyakiti Anda. Apa perlu dilakukan sesuatu? Keluarga Cao tidak perlu ada lagi. Bangkrutkan mereka. Baik. Ning Chen, tunggu saja kau. Suatu hari nanti, aku akan mencincangmu. Ah. Cepat bicara. Cepat keluarkan. Ayah, aku tidak memaki ayah. Aku tidak sadar, itu telepon dari ayah. Anak durhaka, kau sebenarnya memprovokasi siapa? Keluarga Cao bangkrut karena dirimu? Apa? Keluarga Cao bangkrut? Bagaimana mungkin? Apa? Nenek Xia, di mana Jingying? Besok adalah tender besar. Dia belum memutuskan apakah mau menikah denganku. Tuan Li ini, aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Aku tidak tahu. Hei, Jingying, kau akhirnya kembali. Tuan Li sudah menunggumu lama. Tuan Li, Jingying, bukankah besok akan dimulai tender besarnya? Kupikir waktunya mendesak, jadi tidak sempat mengadakan pernikahan. Tapi bisa langsung malam pertama. Dengan begitu, kita bisa membawamu ikut tender. Jingying, Tuan Li benar. Kau tidur dulu dengan Tuan Li, lakukan hubungan suami istri. Soal pernikahan, bicara nanti. Nenek memang pengertian. Jingying, tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan malam pertama sekarang. Nenek, aku tidak mau menikah dengan Tuan Li. Baiklah, jika kau benar-benar tidak mau, itu juga tidak apa-apa. Undangan tendernya? Kau dulu bilang, kau akan mendapatkan undangan tender. Apakah kau mendapatkannya? Jika sudah dapat, keluarkan. Nenek, keluarga Li untuk mendapatkan undangan tender sudah berusaha keras sekali. Undangan tender bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Kau terlalu memandang tinggi Xia Jingying. Xia Jingying, aku bersabar bicara denganmu. Jangan tidak tahu diri. Aku. Undangan tender tiba. Siapa Nona Xia Jingying? Kak, ini untukmu. Aku Xia Jingying. Maaf, Anda siapa? Seseorang menyuruhku memberikan sesuatu padamu. Terimalah. Sudah, karena barang sudah sampai, kami pamit. Kak, siapa mereka? Siapa yang mengirimkan barang itu padamu, sampai bikin keributan besar? Aku tidak tahu. Cepat buka dan lihat, barang apa sebenarnya? Tadi aku, sepertinya mendengar, kata undangan konferensi. Yang dikirim jangan-jangan, undangan konferensi, kan? Jingying, cepat buka dan lihat. Ini undangan konferensi. Ini benar-benar undangan konferensi. Tidak mungkin. Undangan konferensi memang langka. Masa ada orang yang sengaja mengantarnya? Makanya aku bilang, undangan konferensi ini, mana mungkin asli, itu palsu. Tuan Li, jangan sembarangan bicara. Bagaimana kau bisa bilang, undangan konferensi ini palsu? Kalian lihat baik-baik. Apa yang disebut undangan konferensi ini? Tanda tangan di dalamnya akan memberitahu. Undangan konferensi ini dikirim oleh Ning Chen. Undangan acara ini dikirim oleh Ning Chen. Undangan acara ini bukan sekadar dikirim Ning Chen. Bahkan ada tanda tangannya Ning Chen. Si sampah itu memang bodoh. Bahkan tidak bisa memalsukan. Malas tulis namanya sendiri. Apa takut orang lain tidak tahu dia palsu? Ning Chen sialan. Dia kelewat batas. Dia, Ning Chen, benar-benar ingin mempermalukanku sampai puas? Kak, tadinya aku karena Ning Chen menyelamatkan kita sedikit berubah pikiran tentang dia. Tak kira dia sejahat ini. Sengaja kirim undangan palsu untuk mempermalukanmu. Aku akan mencarinya sekarang. Kak, kau mencarinya untuk apa? Apa kau rasa penghinaannya belum cukup mau datang sendiri biar dihina lagi? Aku? Yang mulia, hari ini adalah acara tender yang digelar. Saya sesuai perintah Anda kemarin, menyuruh orang mengantar undangan ke keluarga Xia. Diterima langsung oleh Nona Xia. Ada satu hal lagi yang kupikirkan. Keluarga Xia memang tidak layak ikut proyek renovasi kawasan khusus. Tapi proyek kecil-kecilan masih bisa. Dari sisimu atur saja beberapa proyek kecil untuk keluarga Xia. Baik, Yang Mulia. Kau terlalu baik hati. Kali ini, aku dan Xia Jingying beres. Tidak ada utang lagi. Kali ini urusan antara aku dan Xia Jingying selesai tuntas. Omong-omong, Yang Mulia ada satu hal yang perlu saya laporkan. Apa? Akhir-akhir ini,
Di perbatasan negeri, situasi agak bergolak. Sang raja untuk menumpas para pengacau, khususnya meminjam nama Yang Mulia, mengatakan bahwa Yang Mulia saat ini berada di perbatasan menggetarkan seluruh penjuru. Para bajingan di negeri Wa itu gatal lagi. Sampaikan kepada raja. Jika benar-benar darurat, aku sendiri akan menguliti para bajingan itu. Ya. Suamiku, sudah sampai? Aku baru saja selesai dan bergegas ke sini. Tunggu aku sebentar ya. Tidak apa-apa, jangan buru-buru. Hati-hati di jalan. Ya baik, suamiku, kamu baik sekali. Yang Mulia, apakah perlu memberitahu Nyonya identitas Yang Mulia sebelumnya? Tidak perlu, nanti di tender saja diungkapkan. Kakak, hari ini tender akan segera dimulai. Tuan Li bilang dia setuju dengan permintaan nenek, dia bisa membawa kita untuk ikut tender. Kakak, sudah siap? Menging, menurutmu, yang diberikan Ning Chen kepada kita, undangan tender, mungkinkah itu asli? Kakak, Ning Chen mempermainkanmu seperti itu? Dia benar-benar binatang, aku pasti tidak akan melepaskannya. Aku terlalu banyak berpikir, mustahil Ning Chen mendapatkan undangan tender. Sudahlah, mungkin ini sudah takdirku. Beritahu nenek, asalkan Li yang bisa membawa kita masuk ke tender. Aku setuju dengan syaratnya. Mas, maaf ya bikin kamu nunggu lama. Gak apa-apa, aku juga baru sampai. Mas baik banget, ayo kita pergi. Katanya Yang Mulia, utusan hari ini akan muncul. Kita harus masuk lebih awal, soalnya orang banyak kalau antre jadi repot. Jingying santai aja, cuma mau ketemu sama utusan aja, gak usah khawatir. Ada aku, jangan takut. Xia Jingying, udah sampai segini. Lo masih pura-pura gitu. Li Xiao, kamu bikin sakit. Xia Jingying, lo sebaiknya nurut dengerin gue. Kalau enggak, lo tahu akibatnya. Kak lo nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ning Chen. Ning Chen, ternyata lo berani muncul di depan kita. Ning Chen, kamu masih berani muncul di depan kami. Xia Menging, aku bisa dibilang juga penyelamatmu. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Ning, kamu, jangan ngomong sembarangan. Kamu telah menyelamatkan aku dan kakakku. Memang benar, tapi kamu tidak seharusnya mempermainkan kakakku. Kenapa kakakku bercerai denganmu? Kamu tidak terima. Mempermainkan kakakku itu menyenangkan, ya? Xia Menging, jangan asal bicara. Selama ini, jelas-jelas kakakmu meremehkan Ning Chen. Kapan Ning Chen mempermainkan kakakmu? Ning Chen, kamu hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Masih pantas disebut laki-laki. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Pura-pura, terus pura-pura. Kalau bukan karena kamu mengirim undangan palsu, undangan konferensi kepada kakakku, apakah kakakku akan diejek? Kakakku karena harus masuk konferensi tender dan terpaksa menyetujui menikah dengan Tuan Li? Apa? Ning Chen, Aku tahu. Aku mengajukan cerai di depan umum, membuatmu merasa sangat malu, kamu menyimpan dendam, ingin balas dendam, aku bisa mengerti, tapi kamu tidak seharusnya menggunakan permainan kekanak-kanakan untuk mempermainkanku. Ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Itu dia, Sining, kamu bisa numpang hidup dari Zhao Xiyue. Itu memang kehebatanmu, tapi kamu mempermainkan kakakku itu salah. Utang ini aku akan perhitungkan denganmu. Kamu salah paham. Undangan konferensi yang kuberikan padamu bukan palsu, itu asli. Kamu masih bilang, Kamu salah paham. Undangan konferensi yang kuberikan padamu bukan palsu. itu asli. Kamu masih bilang. Ning Chen dasar sampah. Kamu hanya cuma bisa bicara keras. Jelas-jelas yang diberikan adalah undangan konferensi palsu. Undangan, masih tidak mau mengaku. Dasar sampah. Lihat baik-baik. Undangan dengan sampul merah ini adalah undangan konferensi yang asli. Undangan konferensi. Sedangkan yang katamu undangan konferensi bukan hanya warnanya salah, tapi juga ada tanda tanganmu di atasnya. Ini juga disebut undangan konferensi asli. Undangan, kamu membodohi siapa? Ning Chen, Kamu benar. Undangan konferensi. Sampulnya merah. Tapi itu hanya undangan biasa. Sedangkan yang emas ini undangan sampul emas adalah undangan spesial. Dibanding undangan biasa levelnya lebih tinggi. Perlakuan lebih tinggi. Apa masalahnya? Adapun di atasnya ada tanda tanganku, itu lebih mudah dijelaskan. Karena aku, Ning Chen, adalah penanggung jawab renovasi kawasan khusus. Yaitu utusan khusus yang selalu kalian inginkan untuk didekati. Identitasku seperti ini, di undangan spesial ini ada tanda tanganku sendiri. Aneh? apa? Ning Chen, kau bilang kau penanggung jawab kawasan khusus, utusan khusus yang ditunjuk langsung oleh raja. Mas, kamu tidak bercanda, kan? Kamu benar-benar tuan utusan. Lucu banget.
Ning Chen, Kamu tidak hanya memalsukan undangan rapat, sekarang malah menyamar sebagai tuan utusan. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Li Xiao, apa maksudmu dengan perkataan itu? Karena kalian belum tahu, maka tidak ada salahnya aku mengungkapkan sedikit informasi kepada kalian. Itu bukan berarti tidak boleh. Ninggu, kalian tahu bahwa Yang Mulia telah menunjuk tuan utusan ini, siapa? Menurut sumber terpercaya, tuan utusan ini dialah yang di medan perang luar negeri menyapu 8 penjuru, memusnahkan 6 arah, membuat negara musuh ketakutan mendengar namanya. Satu-satunya di Dacia yang setara dengan Yang Mulia berbagi kehormatan, Kaisar Dewa Perang yang tak tertandingi Tun Tiandi. Apa? Tuan utusan ternyata adalah Tun Tiandi. Ning Chen, ini. Ning Chen, setelah aku bertemu Tuan Tun Tiandi, aku pasti akan melaporkan kejahatanmu hingga kepalamu jatuh. Begitu? Karena kau tahu Tuan utusan adalah Tun Tiandi, lalu apakah kau tahu siapa aku? Ning Chen, Ning Chen, cepat minta maaf pada Li Xiao. Xia Jingying, apa katamu? Kamu ingin aku minta maaf padanya? Apa salahku? Harus minta maaf. Kamu meniru Tun Tiandi. Bukankah itu salah? Apakah kamu benar-benar harus menunggu sampai saat kepalamu jatuh? Baru menyadari kesalahan? Ning Chen, jangan nekat. Kakakku menyuruhmu minta maaf pada Li Xiao, itu untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, Li Xiao akan benar-benar melaporkanmu pada Tun Tiandi. Kamu hanya punya satu jalan, mati. aku tidak butuh pertolongannya. Kamu. Li Xiao, kamu juga tahu Ning Chen. Dia selalu suka bicara sembarangan. Kali ini pasti juga omong kosong. Tolong, demi aku, jangan laporkan masalah ini, oke? Xia Jingying, kamu sudah dengan Ning Chen, si pecundang itu bercerai. Tapi kamu masih memohon untuknya. Kamu benar-benar imut? Aku. Xia Jingying, apa aku menyuruhmu memohon padanya? Diamlah, Ning Chen. Jangan sok suka. Alasan aku membantumu memohon pada Li Xiao semata-mata untuk membalas budi karena kau dulu menyelamatkan aku dan adikku. Mulai sekarang, kita balas budi satu sama lain. Utang budi lunas. Li Xiao, asal kau setuju melepaskan Ning Chen, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Baik. Xia Jingying, itu yang kamu katakan. Kalau begitu aku setuju. Lepaskan dia, Ning Chen. Ning Chen, aku sudah bilang kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu cari mati. Zhao Xiyue, kamu memukulku lagi. Aku memukulmu karena kamu tidak belajar dari kesalahan. Aku sudah bilang sebelumnya, Ning Chen adalah suamiku. Zhao Xiyue, kamu masih berani melawannya? Ini jelas cari masalah dan minta dipukul. Suami, tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Zhao Xiyue, kamu hanya mengandalkan status putri orang terkaya baru sombong. Tamparan ini aku terima dulu, tapi jangan senang dulu. Tunggu sampai aku mendapatkan pengakuan dari Kaisar Tun Tian. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Tunggu sampai kamu benar-benar mendapatkan pengakuan Kaisar Tun Tian dulu. Suami, acara akan segera dimulai. Kita masuk dulu. Badut macam dia lihat sekali saja sudah muak. Suami, ini wilayah Kaisar Tun Tian. Kita sebaiknya tidak membesarkan masalah. Baik. Xia Jingying, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku, Ning Chen, tidak pernah berniat menyakitimu. Jika kamu tidak percaya, bawa saja undangan ini dan verifikasi kebenarannya. Sampah bukankah hanya numpang pada Zhao Xiyue? Masih keras kepala verifikasi, HMPH? Tunggu sampai aku dekat dengan Kaisar Tun Tian. Kamu juga tidak akan lolos. Kita juga pergi. Tunjukkan undangan acara. Jingying, Pantasan ini tempat yang dijaga Kaisar Tun Tian. penjagaannya ketat. Ning Chen si sampah, hanya numpang pada Zhao Xiyue saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk seumur hidupnya. Kalian bisa masuk. Kamu tidak bisa masuk. Kenapa aku bersama mereka? Tuan ini, dia benar kami bersama. Aku tidak peduli kalian bersama atau tidak. Sesuai aturan, satu undangan, hanya bisa bawa satu orang masuk. Kamu sudah bawa satu orang. Dia tentu tidak bisa masuk. Kak. Sudahlah, Meng Ying, karena aturannya seperti ini, kamu pulang saja dulu. Aku ambilkan kunci mobil. Undangan spesial. Maaf, Nyonya, aku tidak tahu Anda adalah pemilik undangan spesial. Saya telah menghina Anda. Mohon maaf, Anda bisa tanpa batas, bawa orang masuk. Undangan spesial apa? Kau bilang undangan ini. Itu asli? Sayang, aku tahu kamu tidak suka bersosialisasi. Kamu jalan-jalan dulu sendiri, di sana ada beberapa mitra dari Bihai Group,
aku pergi menyapa. Yang Mulia, kejadian di pintu tadi. Saya sudah tahu, apakah saya perlu? Mengontrol Liang. Tidak usah. Liang bukannya mengaku bisa mendapat restu Kaisar Tuntian membunuhku. Aku penasaran saat Kaisar mengungkap identitas asli. Bagaimana dia akan menghadapinya? Kak, ada apa? Undangan konferensi yang diberikan Ning Chen, apa itu benar-benar nyata? Masa sih? Paling-paling itu Ning Chen keahlian palsunya lumayan hanya bisa lolos begitu saja. Untung aku cerdik tidak membiarkan penjaga itu membuka undangan melihat tanda tangan Ning Chen. Kalau tidak, apalagi membiarkanmu masuk, mungkin kita semua akan dijebloskan ke penjara. Tapi, Apa kamu benar-benar mengira dia Ning Chen adalah Kaisar Penelan Langit? Menging, yang dikatakan Li Xiao benar, Ning Chen, dia tidak mungkin Kaisar Penelan Langit, kali ini hanya kebetulan. Jangan bicarakan itu lagi, takut menimbulkan masalah. Baik, Orang yang datang ke konferensi hari ini sungguh banyak ya. Jingying, sepertinya kita hari ini tidak hanya bisa melihat rupa asli Kaisar Penelan Langit, tetapi juga bisa berkenalan dengan taipan bisnis lainnya. Konferensi tender ini sungguh sangat berharga datang. Ayo, kita duduk di sana. Kalian lagi. kenapa, Liang, kamu tidak senang melihat kami? Liang, harus kuakui kulit mukamu sungguh tebal ya, satu tamparan sama sekali tidak bengkak. Bagus, bagus. Kamu? Zhao Siyue, Kaisar Penelan Langit akan segera muncul. Kamu tidak akan lama sombong. Ning Chen, kamu juga. Badut, kamu. Beberapa orang sungguh lucu. Kiri Kaisar Penelan Langit, kanan Kaisar Penelan Langit. Orang yang tidak tahu mengira Kaisar Penelan Langit adalah ayahnya, tidak malu. Sayang, kita harus menjauh darinya. Kalau tidak, jangan sampai kena bau busuknya. Ning Chen, aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Ning Chen, aku ada yang mau kukatakan padamu. Apa yang ingin kau katakan? Ikuti aku. Sekarang kau boleh bicara. Ning Chen, aku mohon padamu, kau cepat lari saja. Apa maksudmu? Ning Chen, apa kau masih belum mengerti? Berpura-pura menjadi Kaisar Penelan Surga adalah kejahatan yang bisa dihukum mati, Liang. Meskipun secara lisan berjanji tidak akan melaporkanmu, tapi kau sudah lama bermusuhan dengannya, siapa tahu kapan dia akan mengingkari janji. Saat itu Kaisar Agung akan marah. Apalagi Zhao Siyue, bahkan orang terkaya Zhao Bihai sendiri pun tidak bisa melindungimu. Jika kau lari sekarang mungkin Li yang akan menutup mata dan melepaskanmu. Xia Jingying, tahukah kau apa kelemahan terbesarmu? Apa? Kau terlalu pintar. Pintar sebenarnya hal yang baik, tapi terlalu pintar adalah kebodohan. Kau bilang aku bodoh? Bukankah begitu? Li yang itu orang macam apa kurasa kau tahu tanpa aku bilang. Tapi kau malah percaya padanya, dan tidak mau percaya padaku sekali saja. Apa di matamu aku, Ning Chen? Benar-benar sampah yang tidak berharga. Apa yang kau ingin aku percayai? Kau pernah bilang akan memberiku kado ulang tahun yang mahal tapi yang kau berikan adalah barang palsu. Kau bilang kau sudah mendapatkan pesanan dari grup Bihai. Tapi ternyata kau sudah hidup dari uang Zhao Siyue. Aku berkali-kali mencoba percaya padamu, tapi kau terus mengecewakanku. Sekarang kau minta aku percaya lagi. Percaya apa? Percaya kau benar-benar kepala kawasan khusus utusan yang ditunjuk langsung oleh penguasa negara. Dewa Perang Penelan Surga? Ning Chen, jujurlah. Awalnya kupikir kau orang yang bisa diandalkan, tapi sekarang lihatlah kau lebih parah dari Li yang menikahimu adalah penyesalan terbesarku. Aku lebih parah dari Liang. Xia Jingying, kau sungguh konyol. Li, yang hanya punya satu undangan konferensi. Kau membawa Xia Mengying masuk bersama. Seharusnya kau tahu, undangan konferensi yang kuberikan padamu itu asli. Apa kau buta? Aku undangan konferensi itu, apakah itu palsu? Ini pasti dikatakan Liang padamu kan? Xia Jingying, Xia Jingying. Kamu benar-benar bodoh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mbak, ada apa denganmu? Mengying, aku tanya kamu juga merasa yang diberikan Ning Chen kepada kita undangan konferensi itu palsu? Mbak, sebenarnya ada apa denganmu? Bukankah kamu yang bilang padaku, undangan konferensi Ning Chen itu palsu? Ning Chen pasti Ning Chen yang mengganggumu, benar kan?
Bagus sekali Ning Chen, aku akan mencarinya sekarang. Kamu gila, konferensi akan segera dimulai. Berani membuat keributan? Apa kamu tidak tahu kata matik bagaimana menulisnya? Benar, jangan membuat keributan Meng Ying, jangan membuat keributan Ning Chen, juga tidak menggangguku. Aku yang terlalu banyak berpikir, dia Ning Chen itu pecundang. Bagaimana mungkin memiliki undangan spesial? Baiklah, Mbak, yang penting kamu tidak apa-apa. Kalau begitu aku biarkan Ning Chen dulu, nanti aku akan mencarinya. Mas, konferensi akan segera dimulai. Xiyue, hari ini aku akan memberimu kejutan. Kejutan, selamat datang para peserta acara peluncuran zona khusus. Aku tahu, dibandingkan renovasi zona khusus kalian, semua lebih tertarik pada identitas duta besar. Maka sekarang aku tidak akan berbasa-basi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan duta besar untuk memberikan pidato. Dia adalah Dewa Perang Tertinggi Penelan Langit Ning Chen. Ning Chen. Dia benar-benar Dewa Perang Tertinggi Penelan Langit. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Ning Chen? Dewa Perang Tertinggi Penelan Surga. Ini pasti tidak mungkin. Ning Chen, ini pasti palsu, benar kan? Kamu tidak mungkin penelan surga. Berani, keagungan kaisar tidak bisa kau ragukan. Percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu sekarang. Sudah kubilang dari dulu, aku adalah penelan surga. Kamu saja yang tidak percaya. Aku? Ning Chen, kamu tidak berbohong. Kamu benar-benar penelan surga. Saat ini, apa menurutmu? Aku masih perlu berbohong. Xiyue, naiklah ke panggung. Ning Chen. Ning Chen benar-benar dewa perang tertinggi penelan surga konyol. Aku selalu menganggap diriku tinggi, melihat Ning Chen seperti badut. Ternyata akulah badutnya. Meng Ying, aku bodoh sekali Ning Chen. Kamu sungguh penelan surga. Benar, Xiyue. Inilah kejutan yang ingin kuberikan padamu. Siapa bilang kamu adalah penelan surga? Siapa bilang kamu adalah kaisar penelan langit? Ning Chen, kamu pecundang. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai kaisar penelan langit? Cao Xiang, bukankah keluargamu sudah bangkrut? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk membongkar tipu daya Ning Chen si pecundang itu. Tuan Cao, ada apa ini? Tuan-tuan, silakan lihat. Pemerintah hari ini mengumumkan, perbatasan Daxia sedang kacau. Kaisar penelan langit saat ini sedang mempertahankan perbatasan melawan musuh. Dia tidak ada di Qingzhou sama sekali. Ning Chen yang ada di depan kita, sebagai kaisar penelan langit ini adalah palsu. Kaisar penelan langit ini palsu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Pemerintah sudah mengumumkannya. Tentu saja kita harus percaya pada pernyataan resmi. Sudah kukatakan, Ning Chen itu pecundang. Mustahil dia adalah kaisar penelan langit. Ning Chen, Zhao Xiyue, Ning Chen menyamar sebagai kaisar penelan langit. Kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Keluarga Zhao kalian kalah. Hahaha, kamu tertawa. Senang sekali. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ada kemungkinan lain tentang ini? Kemungkinan apa? Apa yang kamu lihat itu yang disebut berita resmi hanyalah kabar palsu yang disebarkan oleh penguasa untuk mengintimidasi musuh dari luar. Dengan meminjam namaku, berita palsu yang disebarkan. Sedangkan aku, Ning Chen, adalah kaisar penelan langit yang sejati. Sedangkan aku, Ning Chen, adalah kaisar penelan surga yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Ning Chen, kau sampah, jangan coba-coba membodohiku. Aku sudah melaporkan ini kepada Departemen Penegak Hukum Tertinggi Ibu Kota. Katakan saja di penjara. Lihat apakah mereka percaya padamu. Komandan Luo, tepat waktu, dialah yang menyamar sebagai kaisar penelan surga. Anak muda, kau sangat berani. Berani menyamar sebagai kaisar penelan surga dan membawa pergi. Xiyue, aku tidak akan apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Zhao Xiyue, Ning Chen melakukan kejahatan besar, jangan harap kau bisa menyelamatkannya. Menurutku, kau dan Ning Chen menikah belum lama, lebih baik kau menikah denganku, itu pilihan yang paling tepat. jangan mimpi. Meskipun Ning Chen sisa hidupnya harus dihabiskan di penjara, aku tetap akan memilihnya, bukan kau. Bagaimana jika dia mati di sini? Apa? Anak muda, cepat akui semuanya. Apa yang harus kuakui? Kenapa kau menyamar sebagai kaisar penelan surga? Dan siapa yang menyuruhmu? Jika aku tidak salah tebak, kau pasti menerima suap dari Cao Xiang. Ini khusus untuk menjebakku kan? Tapi, sayang sekali, kau terlalu bodoh. Apa maksudmu? Sekarang, lepaskan aku dengan baik-baik dan serahkan dirimu. Mungkin engkau bisa mendapat keringanan. Berani mengancamku? Kau cari mati. Gua tidak percaya aku tidak bisa membuatmu bicara. Bos, ada masalah besar. Di luar. Ada apa di luar? Banyak prajurit datang.
Kita sudah terkepung. Bajingan, berani-beraninya menyiksa Kaisar Penelan Langit, kamu cari mati. Menteri, Anda, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Kamu sudah membuat kekacauan besar. Mana bisa gue tidak datang? Apa? Dia benar-benar Kaisar Penelan Langit. Cepat buka borgolnya. Yang mulia, hamba datang terlambat. Mohon hukuman. Kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat pasukan penegak hukum Daxia yang agung? Ternyata ada sisi gelap seperti ini. Bukan begitu? Yang mulia, tenangkanlah amarah. Saya tidak sengaja. Aku masih lebih suka melihat sikapmu tadi, yang sombong dan angkuh. Enyahlah. Yang mulia, hamba adalah Menteri Penegak Hukum, Liu Guang. Menteri Liu sampah di kantor penegak hukum ini harus segera dibersihkan. Ya, akan saya laksanakan perintah Yang Mulia. Hamba pasti akan membersihkan sampah dengan baik. Hei, tangkap dia. Yang mulia, Anda telah menderita. Berdasarkan laporan dari perbatasan, setelah negeri Wa mendengar bahwa Anda memimpin di depan, kemarin malam mereka menyerah tanpa perlawanan, dan bersumpah selamanya menjadi pengikut Kekaisaran Daxia. Penguasa negara juga memerintahkan untuk mengumumkan bahwa Anda telah kembali ke Qingzhou. Identitas Anda dapat diungkapkan kepada publik tanpa rasa takut. Aku bersabar demi kepentingan yang lebih besar. Tapi itu tidak berarti sembarang orang bisa menginjak-injakku. Yang mulia, bagaimana Anda ingin menanganinya? Menurut intelijen, Cao Xiang dan yang lainnya setelah mengetahui bahwa Anda telah kembali ke Qingzhou, pagi-pagi sekali mereka pergi ke kantor zona khusus untuk bertemu Anda. Saya akan memerintahkan orang untuk menangkap mereka sekarang. Tidak, saya sendiri yang akan menemui mereka. Apa? Baik, mengerti. Melapor kepada Yang Mulia, tadi Zhao Bihai menelepon, mengatakan bahwa Nyonya Utama khawatir tentang keselamatan Anda. Setelah mendengar berita kembalinya Yang Mulia, dia langsung pergi bertemu Yang Mulia. Apa yang dilakukan Zhao Bihai? Tidak bisakah dia memberitahu si Yue identitasku? Zhao Bihai khawatir akan mengganggu urusan besar Anda, jadi dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Aduh, Yang Mulia, Nyonya Utama mungkin akan bertemu Cao Xiang dan yang lain, dan dalam bahaya. Lalu apa yang kita tunggu? Segera kembali. Tuan Cao, Anda memang hebat. Tidak hanya membongkar kepalsuan Ning Chen yang tidak berguna, yang menyamar sebagai Kaisar Tuntian, tetapi juga memasukkannya ke penjara sekaligus. Menghadapi Ning Chen yang sepele itu sangat mudah. Setelah aku menjalin hubungan dengan Kaisar Tuntian, keluarga Cao-ku akan menjadi keluarga nomor 1 di Qingzhou lagi. Ya, Tuan Cao perkasa. Tapi Tuan Cao, Apakah Anda yakin Kaisar Tuntian benar-benar akan kembali ke Qingzhou hari ini? Tentu saja, kemenangan besar di perbatasan, kembalinya Yang Mulia, ini adalah berita resmi, mana mungkin palsu. Kita hanya perlu di sini menunggu dengan tenang. Baik. Lihat, siapa itu? Zhao Xiwei, kita benar-benar ditakdirkan bertemu ya, tak kusangka bertemu lagi denganmu. Pergi. Siapa yang ditakdirkan denganmu? Kau, Zhao Xiwei, kau datang ke sini mau memohon pada Kaisar Penelan Langit untuk mengampuni sampah Ning Chen ini, benar kan? Bukan urusanmu. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan Ning Chen? Kamu? Benar, akulah orangnya. Aku yang bisa memasukkan Ning Chen ke dalam tentu saja bisa mengeluarkannya. Tapi ya, kau harus patuh padaku. Tuan Cao, apa yang kau mau? Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ikut aku ke suatu tempat. Baik. Kau tunggu di sini. Kaisar Penelan Langit muncul, segera telepon aku. Cao Xiang, katakanlah, bagaimana caranya kau bisa menyelamatkan Ning Chen? Jangan terburu-buru. Karena sudah sampai di kedai teh, setidaknya nikmati secangkir teh, betul, kan? Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu denganmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Sederhana saja, kau jadi wanitaku. Kau menipuku. Kau sama sekali tidak bisa menyelamatkan Ning Chen. Benar, kan? Tidak tahu malu. Zhao Xiwei, kali ini kau tidak bisa kabur. Wanita, masih mau lapor polisi? Hari ini aku harus membuatmu menjadi wanitaku. Si Yue, cepat angkat telepon. Cepat, lebih cepat lagi. Ya. Dizun datang. Ning Chen, Bukankah Ning Chen ada di penjara? bagaimana dia bisa keluar? Apa? Ning Chen dia.
dia benar-benar Tun Tiandi. Ning Chen dia benar-benar Kaisar Penelan Langit. Aku ternyata, selama ini, melawan Kaisar Penelan Langit. Aku akan mati. Xia Jingying, ini kau sendiri yang datang, jangan salahkan aku, hidup matiku ada padamu. Hei, Li Xiao, ku dengar Kaisar Penelan Langit sendiri akan kembali ke Qingzhou. Apakah berita ini benar? ya, Jingying, aku baru mau membicarakan ini denganmu. Kau di rumah kan? Aku akan menjemputmu sekarang. Kita bersama menyambut Kaisar Penelan Langit. Bangunlah semuanya. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian semua tunggu di sini. Lihat si Yue. Lapor, Yang Mulia. Tidak melihat? Yang Mulia, baru saja ada kabar Nyonya dibawa oleh Cao Xiang ke sebuah kedai teh di dekat sini. Apa? Cao Xiang, jika kau berani melangkah maju, selangkah lagi, aku akan bunuh diri di depanmu. Bunuh diri? Zhao Xiyue, jangan kau kira kau bisa menakut-nakutiku, bahkan jika kau mati aku tetap akan mendapatkanmu. Sundal, kau lebih baik mati daripada jadi wanitaku, ya? Kalau begitu aku harus membuatmu menjadi wanitaku. Cao Xiang, kau cari mati. Cao Xiang, kamu cari mati. Ning Chen, Si Yue, kamu baik-baik saja? Suami, kamu keluar. Ning Chen, kamu berani sekali. Berani kabur dari penjara? Kabur, buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Perintah penelan langit? Ning Chen, kamu benar-benar Kaisar Penelan Langit, Yang Mulia. Aku tahu salah. Aku salah, tidak tahu diri. Saya telah menghina Anda, tapi sungguh saya tidak sengaja. Mohon ampuni saya. Baru sekarang sadar salah, terlambat. Li Xiao, bukankah kau bilang akan membawaku? Menyambut Kaisar Penelan Langit? Untuk apa kita ke sini? Sebentar lagi. Jalan ini jalan pintas. Begitu keluar, kita akan melihat Kaisar Penelan Langit. Ini bukan jalan untuk menyambut Kaisar Penelan Langit. Mau bawa aku kemana? Lihat. Bukankah itu Kaisar Penelan Langit? Xia Jingying, kamu beruntung. Ning Chen si pecundang itu benar-benar Kaisar Penelan Langit. Kalau tidak, gua pasti sudah memakanmu. Hei Ning Chen. Xia Jingying ada di tanganku. Bersihkan tempat kejadian. Selain itu, selidiki keluarga Cao dengan tegas. Jika anggota keluarga Cao melakukan pelanggaran hukum lainnya, jangan beri ampun. Baik. Seret dia keluar. Si Yue, kamu tidak apa-apa? Salam hormat, Kaisar. Dengan Anda di sini, saya jadi tenang. Ayah, Ning Chen benar-benar dewa perang tertinggi, Kaisar Penelan Langit. Putriku, Ning Chen dia adalah Kaisar Penelan Langit. Sebelumnya aku merahasiakannya karena takut mempengaruhi situasi besar. Tapi dia memang dewa perang tertinggi, Kaisar Penelan Langit. Kenapa, si Yue, kamu tidak percaya padaku? Tidak, Ning Chen, perkataanmu tentu aku sangat percaya. Aku hanya sangat terkejut. Putriku, kamu akan terbiasa nanti. Kalau begitu, suamiku, bagaimanapun juga kamu adalah Kaisar Penelan Langit yang agung. Lalu apakah aku nanti tidak bisa memanggil namamu langsung? Gadis bodoh. Kaisar Penelan Langit hanyalah identitas resmi saya. Bagimu, aku tetaplah Ning Chenmu. Benarkah? Liang, kenapa kamu meneleponku? Xia Jingying ada di tanganku. Kamu menculik Xia Jingying? Benar, Ning Chen. Aku sudah tahu. Kamu adalah dewa perang tertinggi, Kaisar Penelan Langit. Tapi, itu tidak masalah. Jika kamu tidak ingin Xia Jingying mati, lakukan saja apa yang aku katakan. Jika tidak, Xia Jingying pasti mati. Mas, ada apa? Liang menculik Xia Jingying. Apa? Li yang benar-benar berani sekali. Yang Mulia, aku akan mengerahkan semua sumber daya untuk menangkap Liang. Tidak perlu, Liang memintaku menemuinya sendirian. Jika tidak, Xia Jingying akan berada dalam bahaya. Si Yue, pulang dulu dengan ayahmu. Aku akan segera kembali. Tidak, Mas, aku ingin ikut denganmu. Sayang, tenanglah. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Benar, Nak. Kau harus patuh. Yang Mulia sangat kuat, hanya Liang yang remeh tidak cukup untuk melukai Yang Mulia. Baiklah, Mas, kau hati-hati ya. Nak, ada apa denganmu? Ayah, kau bilang Ning Chen? Apakah dia masih suka Xia Jingying? Jingying, berhenti.
Siapa yang bilang kau boleh bergerak? Kau malah bergerak. Mau apa kau? Sangat sederhana. Aku ingin kau mati. Sederhana. Aku ingin kau mati. Hei, penjahat, kenapa kau berisik? Apa? Melihat Ning Chen yang sampah itu, kau jadi bersemangat ya? Gua mau dengar apa yang mau kau katakan. Ning Chen, aku tahu. Aku sudah tahu semuanya. Kau benar-benar kaisar penelan. Aku salah paham semuanya. Ning Chen, aku minta maaf. Apa dia kaisar penelan saja sudah hebat? Sekarang dia tetap saja ditodong pistolku dan tak berani bergerak. Li Yang, karena kau tahu aku kaisar penelan, kau harusnya lebih paham. Dengan pistol jelek di tanganmu itu, kau tak bisa membunuhku. Kusarankan kau lepaskan Xia Jingying baik-baik. Mungkin aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Ning Chen, aku tidak terima. Aku ini jelas tuan muda keluarga Li yang terhormat. Sementara, kau hanyalah sampah. Aku seharusnya bisa menginjak-injakmu di bawah kaki. Kenapa kau jadi kaisar penelan? Kau masih ingin nyawaku? Tidak. Aku tidak akan mati. Kalau ada yang mati, itu kau. Pistolku ini tidak bisa membunuhmu ya. Kalau begitu, membunuhnya bisa kan? Jangan tembak. Hahaha, Ning Chen, hahaha. Ternyata kau, kaisar penelan yang agung, juga takut ya? Kau juga bisa begini hari ini? Ning Chen, semua ini pantas ku terima. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Penjahat. Masih memikirkan Ning Chen saat seperti ini. Apa yang kurang dariku dibanding dia? Kau benar-benar pikir aku tidak akan membunuhmu? Liang, apa hebatnya membunuh seorang wanita? Bukankah kau hanya ingin nyawaku? Lepaskan Xia Jingying, aku gantikan dia. Tidak, lepaskan Ning Chen. Aku gantikan Ning Chen. Si Wei, kenapa kamu datang? Bukankah kamu sudah pulang? Aku khawatir sama kamu. Ning Chen, Kamu cukup disukai wanita ya, tapi sekarang sepertinya lebih menarik. Ning Chen, ayo kita main game. Game apa? Xia Jingying dan Zhao Siwei harus satu mati. Kamu pilih siapa? Kamu. Game ini seru kan? Pilih. Satu mantan istri, satu istri sekarang. Gua pengen lihat gimana kamu milih. Xia Jingying, bukannya kamu khawatir sama dia? Kalau begitu, gua penasaran. Kalau dia memilih kamu mati. Gimana perasaanmu? Dan kamu, Zhao Siwei. Kalau Ning Chen memilih kamu mati, gimana perasaanmu? Menarik. Sangat menarik. Aku tidak akan menyesal. Apa katamu? Aku bilang aku rela mati demi Ning Chen, baik secara sukarela maupun terpaksa, aku rela. Karena aku cinta Ning Chen. Aku juga. Aku juga rela mati demi Ning Chen. Ning Chen, sebelumnya aku bersalah padamu, tinggalkan aku saja. Tidak, bukan begitu. Kalian semua pura-pura di depanku, semua bohong. Aku tidak percaya, kalian berdua, relakan mati demi Ning Chen. Kalian mempermainkanku. Ning Chen, cepat pilih. Kalau tidak pilih, mereka semua mati. Aku memilih. Mereka tidak ada yang mati. Kamu salah. Wanita yang rela mati demi Ning Chen. Bukan cuma mereka. Ada aku juga. Lapor, Yang Mulia. Berdasarkan penyelidikan, keluarga Cao dan Li keduanya melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan hukum negara Xia, kami telah menjatuhkan hukuman pada mereka. Mulai sekarang, di Qingzhou tidak ada lagi Cao dan Li. Ning Chen, oh tidak, Yang Mulia. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku. Berikan padanya. Baik. Nona Xia, sesuai permintaan, keluarga Xia tidak berhak mengikuti proyek zona khusus. Namun, Yang Mulia baik hati, khusus memberikan proyek senilai 20 juta pembersihan dan renovasi sampah kepada keluarga Xia untuk dikerjakan. Ini kontraknya, terimalah. Ning Chen, aku menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu, maukah kita kembali bersama? Ning Chen, Jing Ying. Hidup ini seperti ini, kamu harus mengerti. Beberapa hal jika terlewatkan, ya sudah terlewatkan. Aku dan si Yue baik-baik saja bersama. Dia sangat mencintaiku, aku juga mencintainya. Mulai sekarang, kita benar-benar berdamai. Jagalah dirimu baik-baik. Aku mengerti. Kalau begitu, aku doakan kalian bahagia. Bodoh kamu. Lagi ngapain melamun? Kita harus pulang makan. Baik, sepasang kekasih akhirnya bersatu. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Nyonya. Zijing, sampaikan perintahku. 3 hari lagi aku akan memberikan si Yue pernikahan besar. Undang semua pihak untuk datang memberi selamat. Baik.